Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Negeri roh iblis terbagi menjadi 9 negara, dan setiap negara memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Roh iblis kuno terbentuk secara alami dari langit dan bumi dan memiliki kemampuan yang kuat. Begitu seorang kultivator menyatu dengannya, budidaya mereka meningkat pesat dan mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari mantra yang kuat. Menurut ingatan Lou Yun, setiap roh iblis kuno adalah harta langka, dan setelah menyatu dengannya, ada kemungkinan memasuki kondisi yang disebut permulaan jiwa. Yang disebut permulaan jiwa adalah keadaan yang sangat misterius. Begitu seorang kultivator memasuki kondisi ini, kecepatan mereka memahami langit mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika ini adalah satu-satunya hal yang ditawarkan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hal yang membuat setiap kultivator tergila-gila pada hal ini adalah begitu Anda memasuki kondisi ini, ada kemungkinan Anda dapat membuat mantra surgawi Anda sendiri berdasarkan domain Anda. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi yang ditinggalkan oleh alam surgawi diciptakan oleh para penggarap yang kuat ketika mereka memasuki keadaan ini. Saat Wang Lin terbang, matanya bersinar. Setelah menelusuri semua ingatan Lou Yun, dia mendapat ide bagus tentang tanah ini. Akan sangat sulit mendapatkan roh iblis kuno. Menurut ingatan Lou Yun, meskipun tempat ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan dibuka setiap 5.000 tahun, jumlah pembudidaya yang berhasil mendapatkan roh iblis kuno terlalu sedikit. Rumor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya 10 orang yang benar-benar memperoleh roh iblis kuno. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mencapai prestasi. Setiap negara hanya memiliki satu roh iblis kuno. Roh tidak dikendalikan oleh siapapun, dan mereka adalah simbol negaranya masing-masing. Roh berevolusi setiap 100.000 tahun sekali, dan jika seseorang bergabung dengan seseorang sebelum dapat berevolusi, diperlukan waktu 1 juta tahun untuk membentuk roh baru. Pangkat roh iblis kuno tiap negara juga berbeda. Misalnya, iblis kuno negeri setan langit baru saja lahir 100.000 tahun yang lalu dan memiliki peringkat terendah. Iblis kuno di negara 9 kepunahan tidak pernah menyatu sejak ia lahir, jadi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang memiliki banyak prestasi yang memiliki kesempatan untuk berdoa di hadapan roh iblis kuno. Hanya mereka yang telah membunuh banyak orang yang memiliki peluang untuk menjadi pemiliknya. Roh iblis kuno sangat misterius, tidak peduli berapa banyak prestasi yang diraih orang-orang yang lahir di negeri ini, mereka hanya bisa berdoa kepada mereka tetapi tidak pernah menyatu dengan mereka. Hanya pihak asing yang mempunyai hak untuk bergabung dengan mereka. Mengenai alasan semua ini, tidak ada yang tahu. Juga, energi spiritual iblis adalah kunci untuk menyatu dengan roh. Jika seseorang tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan roh, hal itu tidak akan berhasil. Akibatnya, hal ini menciptakan pertumpahan darah yang terjadi setiap 5.000 tahun ketika orang asing datang. Orang asing harus membunuh karena dengan membunuh, mereka akan mampu menyerap semua energi spiritual iblis yang dikumpulkan orang lain. Hanya dengan membunuh orang lain, persainganku bisa berkurang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia dengan cepat terbang ke tempat jiwa utama berada. Dia bergerak seperti meteor saat dia terbang melintasi langit dan menghilang ke cakrawala. Alasan mengapa Luo Yun mengetahui semua ini adalah karena puluhan ribu tahun yang lalu, seorang anggota sekte datang ke sini. Meskipun orang itu tidak mendapatkan iblis kuno, dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup meskipun peluang untuk hidup hanya 10%, NOVEL. B-1N. Setelah dia kembali ke sekte hantu surgawi, dia segera mencatat pengalamannya selama 500 tahun di tanah roh iblis. Inilah mengapa Lou Yun mengetahui semua ini. Sekarang ilmunya memudahkan saya. Lou Yun belajar dari leluhurnya bahwa untuk segera menemukan asal-usul seseorang di sini, mereka harus bergabung dengan suatu negara sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan eksploitasi militer, namun yang lebih penting, begitu Anda memiliki eksploitasi militer, Anda tidak lagi sendirian. Anda akan memiliki tentara iblis dan komandan iblis di bawah komando Anda.
Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan di awal. Negara terdekat adalah negara setan langit. Lou Yun pergi ke kota iblis kuno sebelumnya dan mendapatkan tanda masuk dari Jenderal Iblis dari sayap kiri, tetapi mengharuskan dia untuk memperoleh 3 peringkat energi spiritual iblis untuk masuk. Tempat ini menggunakan peringkat untuk mengukur energi spiritual iblis. 3 tingkat energi spiritual iblis sama dengan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh seorang penggarap yayasan pendirian. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal iblis dari dantian Lou Yun. Setelah memeriksa kristal itu, dia menyadari bahwa kristal itu mengandung 2 tingkat energi spiritual iblis. Tidak heran Lou Yun ini ingin membunuhku. Kristal iblis yang aku serap di dalam lembah kebetulan memiliki 1 peringkat, dan menambahkan 2 peringkat di sini, itu akan menghasilkan 3 peringkat. Namun, itu malah menguntungkanku. Wang Lin mencibir sambil bergerak sangat cepat. Perasaan ilahinya mendeteksi bahwa jiwa utama tidak jauh dari sana. Tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan dengan cepat menyerbu. Namun, dia tiba-tiba mendapat ide, dan dia memaksa tubuhnya keluar dari asap hijau dengan ekspresi merenung di matanya. Tunggu sebentar. Dalam ingatan Lou Yun, dikatakan bahwa ketika menyatu dengan roh iblis kuno, ada peluang untuk memasuki kondisi yang disebut permulaan jiwa. Kedengarannya familiar. Permulaan jiwa. Permulaan jiwa. Jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berhenti dan membeku di langit. Matanya bersinar terang. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, mereka akan melihat matanya bersinar sangat terang sehingga bisa menerangi area yang jaraknya lebih dari 10.000 kaki. Alam Si. Mungkinkah itu alam Si? Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Ji, Dao, Si. Jantung Wang Lin berdegup kencang. Setelah mendapatkan Ji Realem, Wang Lin pernah mencari informasi mengenai hal itu. Panen terbesar berasal dari sebuah gua jauh di bawah dataran di Laut Setan. Ada banyak koleksi buku kuno di sana, dan di sanalah dia mendapatkan penjelasan rinci tentang Ji Realem. Saat dia mencari informasi tentang alam Ji, dia juga menemukan informasi tentang 2 alam lainnya, yang sama terkenalnya. Alam Dao, alam Si. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir keras. Awal jiwa. 3 alam adalah 3 alam energi spiritual yang telah ada sejak lama. Jika alam Ji mampu bertransformasi dari energi spiritual menjadi kesadaran ilahi, maka 2 alam lainnya seharusnya bisa berubah juga. Mungkinkah keadaan permulaan jiwa merupakan efek dari alam Si yang berubah menjadi perasaan ilahi? Jika Ji Realem adalah kematian, maka Si Realem adalah kehidupan. Jika alam Si diubah menjadi akal ilahi, apakah itu berarti akal ilahi saya akan memiliki kehidupan tanpa akhir dan tidak akan pernah mati, atau ciptaan? Saya mengolah wilayah kehidupan dan kematian surga. Jika saya dapat menggabungkan alam Ji dan alam Si menggunakan alam Ji sebagai kematian dan alam Si sebagai kehidupan, apakah itu akan melengkapi domain saya? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya jangan terlalu berfantasi tentang hal itu, karena itu terlalu tidak realistis. Dia menghela nafas pelan dan mengingatnya. Tidak masalah apakah permulaan jiwa ini seperti yang dia pilih, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan memikirkannya lebih jauh tidak ada gunanya. Sosok Wang Lin bergerak. Dengan 1 langkah, dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Ketika sosok Wang Lin muncul di langit, dia sedang terbang di atas dataran. Ketika dia muncul, beberapa benda mirip hantu terbang ke arahnya dan mengelilinginya. Salah satunya adalah binatang kilin yang meraung saat bergerak. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan terfokus pada celah hitam di tanah. Retakan ini lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Retakan itu tampak seperti diciptakan oleh seseorang yang menyerang dengan pedang terbang dari langit. Namun, waktu telah lama berlalu dan sebagian besar telah ditutup, sehingga kini hanya tersisa jarak 100 kaki. Ada rumput liar yang menutupi seluruh area, jadi kecuali seseorang melihatnya dengan cermat, sulit untuk melihat retakan di tanah ini. Wang Lin membuka mulutnya dan menghisap. Jiwa-jiwa utama di sekitarnya berubah menjadi asap hitam dan tersedot ke dalam tubuhnya, kemudian mereka memasuki bendera 1 miliar jiwa-jiwa di dalam jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa-jiwa utama, Wang Lin mendarat di sebelah celah itu dan dengan dingin melihatnya.
Menurut ingatan Lou Yun, hantu surgawi adalah avatar unik yang hanya dimiliki oleh sekte hantu surgawi. Benda-benda ini lahir dari kehampaan dan biasanya tidak memiliki bentuk, tetapi anggota sekte hantu surgawi menggunakan darah wanita hamil fana sebagai daya tarik, darah pria kuat sebagai panduan, dan menambahkan jiwa baru lahir seorang kultivator sebagai medianya. Dibutuhkan 49 tahun untuk memanggil hantu surgawi, lalu mereka menggunakan mantra rahasia untuk menjadikannya hantu surgawi yang mengikat kehidupan mereka. Lou Yun memiliki status yang sangat tinggi di sekte hantu surgawi. Sebelum dia datang ke sini, tuannya memberinya yang terlemah dari 9 hantu surgawi yang terikat kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri. Lou Yun tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya, dan itulah mengapa hantu surgawi mengkhianatinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melambaikan tangan kanannya. 2 helai gas abu-abu tiba-tiba muncul dan mulai bergerak di antara jari-jarinya. Dia menjentikkan jarinya dan 2 helai gas abu-abu melesat menuju celah di tanah. Kedua helai gas ini masuk ke dalam celah seperti 2 naga yang mengamuk. Hantu surgawi bersembunyi di dalam celah ini. Ketika dia mengkhianati tuannya, dia menderita sejumlah konsekuensi, dan karena kehilangan dukungan dari esensi darah tuannya, dia menjadi sangat lemah saat ini. Namun kelemahan seperti ini hanya bersifat sementara. Jika bisa bertahan selama 7 hari, ia tidak lagi membutuhkan darah esensi dari tuannya. Jika bisa bertahan selama 49 hari, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke wujud-wujudnya. Setelah itu, bebas pergi kemana saja di dunia yang luas ini. Pada saat ini, ia bersembunyi di dalam celah, lalu matanya tiba-tiba bersinar saat ia muncul dan melompat ke salah satu untaian gas abu-abu. Namun, pada saat ia melompat, gas abu-abu itu tiba-tiba pecah menjadi titik cahaya. Hantu itu kaget dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Bintik-bintik, cahaya abu-abu itu dengan cepat berkumpul, dan yang mereka tuju adalah hantu. Hampir dalam sekejap, hantu surgawi itu diselimuti gas abu-abu. Hantu itu meraung marah dan segera mundur. Tepat pada saat ini, untaian gas abu-abu lainnya tiba di hadapan hantu surgawi dan tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya abu-abu. Kemudian ia berkumpul sekali lagi dengan hantu surgawi sebagai pusatnya. Begitu saja, dalam waktu singkat, hantu surgawi itu diselimuti bintik-bintik cahaya abu-abu. Wang Lin berdiri di luar celah. Pada saat ini, matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kumpulkan." Setelah dia mengatakan itu, terdengar serangkaian lolongan marah dari hantu surgawi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam keluar dari celah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi cahaya hitam mengejarnya. Wang Lin dengan dingin berbaur sambil menyentuh tas pegangannya dengan tangan enkripsi dan mengeluarkan sol laser. Dia mencambuknya, menyebabkan hantu surgawi mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan melambat. Sol laser terdengar dalam melukai jiwa, dan hantu surgawi tidak memiliki tubuh nyata dan merupakan jiwa dari roh kelas 1. Hantu surgawi menjadi lebih ganas di bawah rasa sakit. Ia memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dan menyerang Wang Lin. Wajahnya sangat garang dan penuh dengan niat membunuh. 2 helai gas abu-abu bergerak melalui tubuhnya seperti jarum dan terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup hantu surgawi. Tetapi pada saat ini, hantu surgawi mengabaikannya sepenuhnya dan menyerang Wang Lin. Kemanapun hantu surgawi lewat, rumput layu dan menguning itu terlihat sangat aneh. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia berhenti bergerak mundur dan mengganti sol laser. Dengan serangkaian cambukan, hantu surgawi itu mulai mengeluarkan erangan yang tertidur. Akhirnya, ia tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tahu bahwa ini adalah momen terlemah dari hantu surgawi. Setelah lolos dan pulih, akan sangat merepotkan untuk mengatasinya. Setelah mengingat ingatan Lou Yun, dia tahu bahwa hantu surgawi pertama-tama membutuhkan 7 hari dan kemudian 49 hari untuk pulih. Dia hampir tidak ragu sama sekali saat melemparkan sol laser. Sol laser menembak ke arah hantu surgawi seperti naga yang ganas. Hantu surgawi itu sangat kejam. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, dia berbalik dan membuka mulutnya untuk mendapatkan api hijau. Sejumlah besar api hijau muncul dan mengelilingi sol laser di lautan api hijau. Api hijau ini adalah nyala api kehidupan hantu surga dan juga serangannya yang paling kuat.
Kebencian yang dimiliki hantu terhadap Wang Lin ringan dibandingkan dengan kebencian yang dia rasakan terhadap cambuk. Yang sangat dibenci hantu itu adalah cambuk. Di matanya, cambuk ini dibuat khusus untuk menghadapi hantu langit. Bahkan jika ia mati, ia harus menghancurkan cambuk ini. Dalam ingatannya, ia hanya mendengar satu harta karun seperti ini, namun harta karun itu telah lama menghilang dari alam ini dan seharusnya tidak ada lagi. Ia memutuskan bahwa ia harus menghancurkan harta aneh yang dirancang untuk menangani hantu surga. Itu sebabnya meski sangat lemah, ia tetap menggunakan api kehidupannya. Pada saat ia mengumpulkan api kehidupannya, ekspresi Wang Lin berubah. Wang Lin tahu betapa kuatnya hantu surga itu dan ragu-ragu, tapi ini adalah hantu surga terlemah yang pernah ada, itulah sebabnya dia datang untuk menangkapnya. Tetapi saat ini, ketika dia melihat nyala api, jantungnya bergetar. Meskipun dia tidak terkena serangannya secara langsung, dia masih merasakan kekuatannya. Alih-alih membakar tubuh, nyala api ini malah membakar jiwa. Hampir dalam sekejap, dia merasakan sakit yang membakar jiwa aslinya. Saat ini dia tidak punya waktu untuk sakit jantung pada Soul Laser, jadi dia segera mundur. Tapi pada saat ini, suara berderak datang dari Soul Laser. Kemudian seberkas cahaya keemasan keluar dari cambuk itu. Cahaya keemasan ini hanya muncul beberapa saat lalu menghilang tanpa bekas. Tapi hanya satu kilatan saja yang menyebabkan mata Wang Lin berputar. Dengan satu kilatan cahaya keemasan, api hijau itu segera padam. Mereka tidak padam secara perlahan, seolah-olah ada tangan raksasa yang menghancurkan dan mengumpulkan semuanya dalam sekejap. Setelah apinya padam, hantu surgawi itu menampilkan ekspresi aneh seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mengeluarkan suaranya yang tajam sebelum segera melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kilatan cahaya keemasan itu tidak hanya menyebabkan apinya padam, tetapi juga membuat tubuh hantu peramal menjadi lebih transparan. Hantu surgawi itu menjerit ketakutan dan menghilang dengan cepat. Wang Lin bergerak secepat kilat dan mengulurkan tangan ke arah Soul Laser. Cambuk itu bergetar sebelum dengan cepat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sambil memegang cambuk, Wang Lin mahaya keemasan dari cambuk tadi terlalu aneh. Dia kemudian melihat hantu surgawi itu lagi. Jika bukan karena Wang Lin dengan cepat meraih cambuknya, hantu itu pasti sudah mati. Bahkan saat ini ia sedang menghirup dan tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin memegang tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang bendera jiwa, dia menangkap hantu surgawi, dan karena lingkungan khusus di dalam bendera, hantu surgawi berhenti menghilang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan hati-hati melihat Soul Laser. Ada beberapa perubahan pada cambuk setelah dibakar oleh api hijau. Kini ada beberapa potongan kulit yang terkumpul dan sangat kokoh. Saat memeriksanya, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Setelah api terbakar, tampak seperti ular piton yang sedang berganti-ganti kulit, hanya baru saja mulai dan bahkan belum hampir selesai. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyingkirkan cambuknya. Dia kemudian melihat ke pemandangan, dan setelah menemukan arah yang benar, dia kabur. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat lembah di terpencil. Pada saat ini, formasi di sekitar lembah mengeluarkan tekanan yang kuat. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan ini, itu berasal dari bendera Britania. Ketika Wang Lin pergi, dia mengeluarkan bendera larangan. Dengan bendera pembatas yang membantu pembentukan, penduduk lembah aman dari gelombang energi spiritual iblis. Dia bergerak seperti kilat dan cepat sampai di luar lembah. Dengan satu langkah, dia berjalan melewati formasi. Dia telah merusak formasi sekali, dan dengan bendera bersenjata di dalamnya, dapat dikatakan bahwa Wang Lin dapat melakukan apapun yang dia suka dengan formasi tersebut. Saat dia muncul di lembah, dia melihat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka mendengarkan pembicaraan Ouyang Hua di tengah lembah. Ouyang Hua segera melihat Wang Lin dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berjalan melewati semua orang dan berbaring di Wang Lin dari kejauhan. Saya menyambut kembalinya Anda, surgawi tertinggi. Tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat dalam dirinya. Dia secara pribadi melihat Wang Lin pergi bersama orang asing lainnya, dan sekarang Wang Lin telah kembali sendiri. Itu hanya berarti satu hal, Wang Lin telah membunuh orang asing lainnya. Dalam pandangan Ouyang Hua, begitu dua orang asing bertemu, mereka akan berada dalam situasi hidup dan mati.
Bagian terdalam lembah adalah kawasan terlarang. Jangan pergi ke sana. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang di depan mata semua orang dan pergi ke kedalaman lembah. Ouyang Hua mengungkapkan sedikit ekstasi. Dengan Supreme Celestial mempertahankan benteng di sini, keselamatan mereka terjamin. Selain itu, ini akan membuat ekspansi menjadi lebih mudah. Memikirkan hal ini, Ouyang Hua mengungkapkan sedikit fanatisme. Dia berbalik untuk melihat penduduk desa dan berteriak, tidak ada yang diizinkan memasuki kedalaman lembah. Kalian semua, awasi anak-anak kalian dengan baik, jangan melanggar hukum suku. Penduduk desa di sekitarnya semuanya mengangguk, tapi ada juga yang memasang ekspresi tidak senang. Salah satu dari mereka berkemah, mengapa kita tidak pergi ke sana? Itulah satu-satunya tempat sejuk di lembah ini. Ouyang Hua menatap orang itu dan berteriak, ini adalah hukum suku. Mulai hari ini dan seterusnya, hal itu ditambahkan ke dalam hukum suku, dan siapapun yang menyebarkannya akan diusir untuk mengurus diri mereka sendiri. Dengan itu, setiap orang yang menentangnya menjadi diam dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Merasa bahwa dia telah mengutarakan terlalu kasar, Ouyang Hua terbatuk dan berkata, lembah ini terlalu kecil, kita harus pindah. Keluargamu harus memiliki lebih banyak wanita. Suku kita juga harus menjadi sedikit lebih besar. Mata penduduk desa di sekitarnya menjadi merah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Salah satu dari mereka maju beberapa langkah dan bertanya, Elder, apakah kita akan berteriak? Ouyang Hua dengan kejam mengangguk. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lembah. Alasan Wang Lin memutuskan untuk tinggal di sini adalah karena dia punya rencana lain. Untuk tetap berada di negeri roh iblis, dia perlu memiliki pijakan, kekuatan, dan eksploitasi militer. Dia harus pergi ke kota iblis kuno, tapi sebelum melakukan itu, dia harus membuat beberapa persiapan. Ada kesulitan tertentu dalam menciptakan pijakannya sendiri di kota iblis kuno. Selain itu, menurut ingatan Lou Yun, rumah Jenderal Sayap Kiri memiliki banyak ahli. Orang-orang ini adalah penghuni asli tempat ini. Budidaya mereka terfokus pada energi spiritual iblis, begitu pula mantranya. Meskipun Wang Lin belum pernah bertemu siapapun yang menggunakan energi spiritual iblis, Lou Yun telah bertemu mereka, dan nenek moyang Lou Yun berinteraksi dengan orang-orang seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Jika sebelum mencari ingatan Lou Yun, Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Daripada pergi ke kota iblis kuno untuk bergabung dengan rumah Jenderal Sayap Kiri, aku lebih suka tinggal di sini dan mengajari penduduk tempat ini agar mereka mendengarkan perintahku. Saya akan mengajari mereka mantra sehingga bertahun-tahun dari sekarang, saya akan memiliki kekuatan milik saya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung yang kemudian berubah menjadi ekspresi penuh tekad. Orang yang mencapai hal-hal besar tidak mengkhawatirkan hal-hal sepele. Aku akan mengajari mereka mantra bendera jiwa. Mantra ini mudah digunakan dan bagus untuk membunuh. Semakin banyak seseorang membunuh, semakin banyak jiwa yang dapat dikumpulkan, dan kekuatan mereka pun meningkat seiring dengan itu. Saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat memperbaiki bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Jika saya bisa memperbaikinya, maka saya bahkan tidak perlu takut pada kultivator ascendan. Saya pasti bisa menjadi 10 besar dari semua kultivator yang masuk. Hanya dengan melakukan ini aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan roh iblis kuno pada akhirnya. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyentuh tas pegangannya. 2 potong batu giok muncul di tangannya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan beberapa nyanyian di dalamnya. Sekte pemurnian jiwa memiliki 3 mantra, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Penyegelan jiwa adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh murid sejati sekte tersebut. Faktanya, mantra penyegel jiwa dibuat untuk bendera 1 miliar jiwa, itu adalah mantra untuk mengendalikannya. Adapun pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa, itu adalah akar dari sekte pemurnian jiwa. Selain mempelajari kedua mantra ini, membuat bendera jiwa sendiri juga merupakan bagian penting untuk benar-benar menjadi murid sekte pemurnian jiwa. Hanya setelah menyempurnakan bendera jiwa mereka dapat dianggap sebagai murid sekte pemurnian jiwa yang sebenarnya. Pemurnian jiwa adalah memurnikan jiwa yang sudah ada, dan ekstraksi jiwa adalah mengekstraksi jiwa orang yang hidup.
Wang Lin hanya meninggalkan tahap awal nyanyian pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa di dalam batu giok. Kemudian dia merenung sedikit dan meninggalkan instruksi sederhana tentang pembuatan bendera jiwa. Menggunakan metode ini untuk membuat bendera jiwa akan memiliki kesalahan fatal yang hanya diketahui oleh Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan kelemahan fatal ini, dia bahkan tidak perlu memperbaiki bendera jiwa orang tersebut untuk mengendalikannya seolah itu miliknya. Wang Lin adalah orang yang berhati-hati, jadi wajar jika dia tidak akan mengajar seseorang tanpa syarat apapun. Setelah dia selesai dengan batu gioknya, perasaan ilahi Wang Lin menyelimuti dan menutupi seluruh lembah. Setiap penduduk desa di lembah tanpa sadar sedang diamati olehnya. Dia menemukan bahwa hampir semuanya memiliki bakat yang sangat bagus, jauh lebih kuat daripada tubuhnya ketika dia mulai sehat. Sambil merasa menyesal, Wang Lin juga senang. Meskipun tidak ada energi spiritual apapun di sini, ada energi spiritual iblis. Mungkin dengan menggunakan energi spiritual iblis untuk mengolah dapat memperoleh beberapa manfaat. Dengan pemikiran ini, akal ilahi Wang Lin menemukan Ouyang Hua, yang sedang merencanakan serangan ke desa lain dan mencari tempat tinggal yang potensial. Setelah mengirimkan pesan ke telinga Ouyang Hua, Wang Lin menarik akal sehatnya. Tidak lama kemudian, Ouyang Hua dengan cepat berlari ke arah Wang Lin dengan ekspresi hormat. Ketika dia sedang memikirkan sebelumnya, dia tiba-tiba mendengar suara Wang Lin. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat mendekat. Wang Lin melemparkan 2 potong batu giok itu ke arah Ouyang Hua. Ouyang Hua terkejut. Dia dengan hati-hati melihat batu giok itu dan kemudian menjadi sangat bersemangat saat dia bertanya, "Surgawi tertinggi, mungkinkah ini batu giok iblis?" Iblis giok cukup banyak. Wang Lin menelusuri ingatan Lou Yun dan menemukan bahwa nenek moyang Lou Yun memiliki catatan kata giok iblis. Ouyang Hua memegang batu giok itu dan menarik napas dalam-dalam. Setelah melihatnya lama sekali, wajah lamanya menjadi merah. Dengan sedikit malu, dia berbisik, "Surgawi tertinggi, saya hanya tahu bahwa benda-benda ini mencatat sesuatu, saya tidak tahu cara membacanya." Tekan 1 di dahi Anda dan membayangkan diri Anda melihat ke dalamnya. Jika pikiran Anda teguh, Anda akan mampu melihatnya. Jika tidak, coba beberapa kali lagi. Dengan itu, Wang Lin menutup matanya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam sambil duduk dalam posisi teratai dengan batu giok yang menempel di dahinya dan mencoba membayangkan melihat batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyuman pahit. Tidak peduli seberapa keras dia membayangkannya, dia tidak dapat melihat ke dalamnya. Meskipun mata Wang Lin terpejam, dia masih mengamati Ouyang Hua. Orang ini adalah yang tertua di lembah ini karena ketika dia pergi ke kota iblis kuno untuk belajar, ditemukan bahwa dia memiliki 1 tingkat energi spiritual iblis. Meski tinggal di kota saja tidak cukup, statusnya di desa meningkat pesat. Wang Lin bisa dengan jelas melihat aura tipis seperti sutra yang perlahan bergerak di dantian Ouyang Hua. Namun, meridian orang ini terhalang semuanya. Bukan hanya siklus kepingan aura itu yang lambat, jangkauan pergerakannya juga terbatas. Meski begitu, aura ini mampu berperan sebagai katalisator terbentuknya sekitar lembah. Dengan itu, dia bisa mengendalikan formasi dan bahkan membuat tubuh palsu. 1 jam kemudian, Ouyang Hua tidak mau menyerah. Wajahnya terpenuhi kepahitan saat dia menenangkan kepalanya dalam diam. Wang Lin membuka matanya dan matanya menyala, lalu dia mengubah tangannya. Seru Ouyang Hua sambil terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat 2 jari dari tangan kirinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah dantian Ouyang Hua. Dengan 1 poin, Ouyang Hua segera mengerang. Ada rasa sakit yang tajam datang dari dantainya dan butiran-butiran keringat berjatuhan ke tanah dari dahi. Meski menyakitkan, dia mengatupkan giginya. Dia tahu jika Wang Lin ingin membunuhnya, tidak perlu melakukan semua ini. Jika Wang Lin melakukan ini, kemungkinan besar itu akan membantu. Seseorang seusianya biasanya akan terjebak di peringkat 1 selamanya, dan mustahil dia untuk mendapatkan peringkat energi spiritual iblis lagi. Namun, dia merasa jika dia memanfaatkan kesempatan ini, invasinya bukan lagi sekadar mimpi. Jari Wang Lin yang menunjuk ke arah dantian Ouyang Hua perlahan bergerak ke atas. Setiap kali dia naik setengah inci, rasa sakit yang dirasakan Ouyang Hua akan meningkat 1 kali lipat. Keringat di keningnya bercucuran seperti hujan,
seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya pucat pasi. Ekspresi Wang Lin masih normal. Setelah mengangkat radius 3 inci, dia dengan tenang melihat ke arah Ouyang Hua dan berkata, "Bertahanlah." Dengan itu, tangan kirinya tiba-tiba terangkat dari 3 inci hingga ke dahi Ouyang Hua. Rangan terserap keluar dari mulut Ouyang Hua dan menggemuruh di seluruh lembah. Mata Ouyang Hua berputar ke belakang saat dia jatuh ke tanah dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak memandangnya tetapi terus duduk di sana. Semua penduduk desa mendengar rintihan memperkirakan dari Ouyang Hua, tapi tidak ada yang berani memeriksanya. Hukum suku bagaikan pedang di atas kepala mereka, jadi tidak ada yang berani melanggarnya. Beberapa jam kemudian, Ouyang Hua perlahan membuka matanya. Saat dia membukanya, dia benar-benar terpana. Seluruh dunia tiba-tiba tampak berbeda baginya. Bunga tetaplah bunga, rerumputan tetaplah rumput, dan tembok masih kokoh seperti biasanya, namun di matanya, semuanya berbeda. Perasaan terlahir kembali menggema di hati Ouyang Hua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan 2 aliran air mata. Dia tidak perlu memeriksa apakah dia telah mencapai 2 bintang, di mana dia dapat melihat hal-hal kecil. Dia dengan hormat berlutut di depan Wang Lin dan bersujud 3 kali. "Terima kasih, surgawi tertinggi." Meski dia tidak banyak bicara, kegembiraan dan kegembiraan dalam kata-kata itu bahkan tidak bisa diungkapkan dalam 10.000 kata. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Periksa apakah Anda dapat melihat apa yang ada di dalam batu giok iblis." Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu, meletakkannya di dahi, dan mulai membayangkan. Nyanyian di dalam batu giok dengan cepat terpatri dalam ingatannya. Tubuh Ouyang Hua gemetar saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan kegembiraan di hatinya dan berkata, "Junior telah melihatnya." Dia secara tidak sadar mengubah cara dia menyapa dirinya sendiri. Wang Lin mengangguk. Sebelumnya, dia menggunakan obeng untuk membuka meridian Ouyang Hua dengan paksa. Metode ini terlalu kejam dan akan menimbulkan banyak konsekuensi di masa depan, tetapi ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan budidayanya. Wang Lin memandang ke arah Ouyang Hua dan perlahan berkata, "Nyanyian ini disebut pemurnian jiwa. Dengarkan baik-baik karena saya hanya akan menjelaskannya kepada Anda 1 kali saja. Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan mengajarkannya kepada penduduk desa di sini." Kegembiraan Ouyang Hua hari ini bagaikan gelombang dahsyat satu demi satu. Peningkatan budidayanya sudah membuatnya sangat bersemangat. Setelah melihat nyanyian di dalam batu giok, jantungnya berdetak kencang. Dia punya tebakan di dalam hatinya karena dia tidak percaya itu benar. Bagaimanapun, mantra sangat langka di negeri roh iblis, jadi tidak ada cara bagi orang normal untuk mendapatkannya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan bertanya, dengan tidak percaya, "Surga tertinggi. Surgawi tertinggi, maksudmu kamu akan memahamiku mantra ini?" Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk dan berkata, "Bukan hanya kamu, aku akan mengajarkannya kepada semua penduduk desa di sini." Tubuh Ouyang Hua gemetar saat dia membungkuk hormat dan berkata, "Saya, Ouyang Hua, tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh surgawi tertinggi." Kata-kata ini datang dari hati dan dipenuhi dengan ketulusan. Harus dikatakan bahwa hal-hal seperti mantra dikendalikan oleh sangat sedikit orang. Dengan kemampuan Ouyang Hua, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, apalagi semua penduduk desa. Wang Lin menunjukkan poin-poin penting dalam mengembangkan mantra ini. Ouyang Hua mendengarkan seperti murid yang baik dan rasa terima kasihnya kepada Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah Wang Lin selesai berbicara, Ouyang Hua melakukan ritualnya untuk memberi penghormatan sebagai murid dan pergi. Melihat tindakan Ouyang Hua membuat Wang Lin merasa sedikit terkejut. Akan tetapi, dia baru saja mengajarkannya pada Ouyang Hua, jadi tidak salah bagi Ouyang Hua untuk melakukan ritual ini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Ouyang Hua sangat rajin. Dia menghabiskan seluruh waktunya mengolah dan mempelajari mantra pemurnian jiwa. Dia bahkan menahan rencana menyerang desa lain dan fokus mempelajari mantra ini. Bakatnya sudah cukup bagus, dan teknik sekte pemurnian jiwa adalah tipe yang mudah dipelajari namun sulit untuk dikuasai, jadi setelah 3 bulan, dia telah membuat beberapa kemajuan. Bukan hanya dia, tapi semua laki-laki di desa itu telah memegang di bawah ajaran Ouyang Hua. Masing mencapai hasil yang berbeda.
Wang Lin menghabiskan waktu 3 bulan untuk mempelajari kristal iblis. Dalam waktu 3 bulan, dia mampu menggabungkan 2 kristal menjadi satu. Kristal iblis ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan di sekitarnya terdapat banyak benda seperti tentakel yang bergerak dengan cara yang aneh. Kristal iblis peringkat 3. Mata Wang Lin berbinar saat dia membuka mulutnya dan melahap kristal itu. Kristal itu masuk ke dalam dantiannya, lalu gelombang energi spiritual iblis keluar dari kristal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah membiarkan energi spiritual iblis mengalir ke seluruh tubuhnya selama seminggu, aura Wang Lin mulai berubah. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan surgawi yang halus. Dia sekarang dipenuhi energi spiritual iblis dan terlihat sangat aneh. Bahkan wajahnya jauh lebih jahat, dan matanya akan membuat hati siapapun bergetar hanya dengan melihatnya. Ini adalah sepasang mata yang sangat jahat. Matanya yang tajam dan lonjong akan membuat hati siapapun bergetar. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, lalu dengan lembut menutupnya dan mengerutkan kening. Tubuhku dipenuhi dengan energi spiritual iblis, tapi sayangnya, jumlahnya tidak cukup. Bahkan setelah menggunakan semuanya, aku hanya berada pada tahap pendirian yayasan. Dengan satu pemikiran, semua energi spiritual iblis di dalam tubuhnya ditarik ke dalam kristal iblis dan tidak ada sepotong pun yang dilepaskan. Setelah energi spiritual iblis menghilang, energi spiritual surgawi dengan cepat berpindah ke seluruh tubuh Wang Lin, memberinya perasaan halus sekali lagi. Energi spiritual iblis ini menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dalam 3 bulan ini, dia berjalan keluar lembah 3 kali, dan dia mengajari orang-orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa masing-masing sebanyak 3 kali. Orang-orang di lembah semua tahu bahwa mantra ini berasal dari Wang Lin dan Wang Lin lah yang memberi mereka kesempatan untuk mempelajari mantra. Semua ketakutan dan kesalahpahaman tentang Wang Lin benar-benar lenyap dan digantikan oleh rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. Ketiga kali Wang Lin keluar, setiap penduduk desa yang melihatnya meninggalkan apapun yang mereka lakukan dan menyapanya. Di antara orang-orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa, selain dari Ouyang Hua, yang maju dengan cepat, ada orang lain yang menarik perhatian Wang Lin. Orang ini adalah pemuda yang diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah ini. Pemuda ini sangat berbakat dalam mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah mencapai tahap ketiga, yaitu saat seseorang harus membuat bendera jiwanya sendiri. TL catatan, masalah dengan peringkat agak canggung. Terkadang digunakan sebagai peringkat sebenarnya, seperti peringkat 1 dalam kasus ini, dan terkadang digunakan sebagai satuan pengukuran seperti 3 peringkat energi spiritual iblis. Kami tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menjaga semuanya tetap konsisten, jadi kami membiarkannya sebagaimana penulis menulisnya. Ingatlah hal ini untuk bab-bab selanjutnya. Wang Lin telah mengajarkan kepada Ouyang Hua metode pembuatan bendera jiwa. Namun, tanah roh iblis kekurangan material, jadi membuat bendera jiwa akan sulit. Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin meluangkan waktu untuk memikirkan solusi masalah ini dengan hati-hati. Dia berhasil menggunakan beberapa pohon baja, kulit binatang, dan beberapa anjing laut untuk membuat sesuatu yang bisa meniru efeknya. Bendera pengganti ini hanya dapat menyegel hingga 10 jiwa, artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Tapi benda ini menang dari segi kuantitas karena seseorang dapat menggunakan 10 bendera ini secara bersamaan. Meskipun tidak sekuat bendera 100 jiwa, kekuatannya masih setengah. Sama seperti mantranya, Wang Lin menyembunyikan kelemahan fatal di dalam bendera jiwa pengganti ini, dan hanya dia yang tahu tentang kelemahan fatal ini. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya orang di planet Tianyun yang mengetahui mantra sekte pemurnian jiwa. Setelah mencetak metode pembuatan bendera jiwa baru pada batu giok, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan memanggil Ouyang Hua dan pemuda bernama 13. 13 adalah pemuda yang diam-diam diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah. Orang ini tampaknya memiliki ketertarikan alami terhadap mantra sekte pemurnian jiwa. Jika Dutian masih hidup, dia pasti akan terkejut dengan ini. 13 dengan cepat berdiri di depan Wang Lin. Dia hanya merasakan rasa hormat dan takjub terhadap makhluk surgawi tertinggi di hadapannya. Semakin dia mengembangkan mantra pemurnian jiwa, semakin dia merasa takjub di dalam hatinya. Dalam 3 bulan dia mempelajari mantra itu,
dia sampai pada kesimpulan bahwa jika dia bisa menguasainya sepenuhnya, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Bendera 10 jiwa-jiwa, bendera 100 jiwa-jiwa, bendera 1000 jiwa-jiwa, bendera 10.000 jiwa. 13 menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Ouyang Hua jauh lebih berpengalaman daripada 13, jadi dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Sebenarnya, sejak semua orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, otoritas sebenarnya untuk mengendalikan desa secara bertahap beralih dari Ouyang Hua ke Wang Lin. Hampir semua orang tahu bahwa Wang Lin adalah penguasa sebenarnya di sini. Surgawi tertinggi, 27 laki-laki di desa telah mulai mengembangkan mantra iblis. Saat ini, selain 13, sebagian besar terjebak di tahap pertama, dan ada 6 yang bahkan belum berhasil mencapai sejauh itu. Wang Lin duduk di posisi lotus dan mengangguk. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, itu tidak untuk semua orang. Fakta bahwa sebagian besar dari 27 orang di sini sudah mencapai tahap pertama akan menjadi berita mengejutkan jika terjadi di Suzaku. Setelah melihat 13, Wang Lin merasa sangat puas dengan seberapa cepat anak ini berkultivasi. Menyajikan Wang Lin di bawahnya, punggung 13 menjadi lurus dan menggembirakan matanya menjadi lebih kuat, dan dia berkata, surgawi tertinggi, 13 telah mencapai tahap ketiga. Jika saya bisa membuat bendera jiwa, saya bisa keluar mencari pecahan jiwa untuk disegel di dalamnya. Wang Lin samar-samar tersenyum ketika tangannya mengulurkan tangan dan sebuah batu giok diam-diam muncul. Dia melempar batu giok itu dan tersenyum. Metode baru untuk membuat bendera jiwa ada di sini. 13 mengumpulkan batu giok itu dan mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam sambil menempelkan batu giok itu ke dahinya dan mulai membayangkan seperti yang diajarkan oleh Ouyang Hua kepadanya. Tak lama kemudian, tubuhnya bergetar ringan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Wang Lin dan tiba-tiba berlutut di tanah sebelum melakukan koutou 3 kali. Wang Lin menutup matanya dan perlahan berkata, kamu boleh pergi. Fokuskan semua upaya Anda untuk menciptakan bendera jiwa. 13 mengangguk, lalu dia meletakkan batu giok itu dan dengan hormat pergi. Ouyang Hua sedikit ragu. Dia memandang Wang Lin dan kemudian melihat batu giok di tanah. Tanpa izin Wang Lin, dia tidak akan berani mengambil batu giok untuk memeriksanya. Wang Lin perlahan berkata, lihat itu. Anda sudah mencapai tahap ketiga. Jika kamu berhasil membuatnya, kekuatanmu akan meningkat pesat ketika kamu menggunakan energi spiritual iblismu untuk menyegel sebuah fragmen jiwa. Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu dan menempelkannya ke dahi. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Junior akan mencari bahan untuk memasaknya. Dengan itu, dia merenung sedikit dan kemudian berkata, surgawi tertinggi, setelah saya dan 13 berhasil membuat bendera jiwa, saya berencana untuk menyerang sebuah gua yang jauhnya 500 km. Ada suku lain di sana dengan beberapa lusin orang. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia berkata, lakukan sesukamu. Ouyang Hua mengangguk dan segera pergi. Berita penyerangan gua dalam 1 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Bagi warga desa, ini adalah pertempuran besar. Mesh jumlah, berkat mantra konservasi jiwa, peluang mereka untuk menang tinggi. Selama 1 bulan ini, semua laki-laki penuh energi saat mereka mengembangkan mantra pemurnian jiwa. 13 meninggalkan desa dan mengumpulkan cukup bahan untuk membuat bendera jiwa. Ketertarikan anak ini terhadap mantra pemurnian jiwa muncul sekali lagi. Setelah gagal 3 kali, ia membuat bendera jiwa pertamanya. Bendera jiwa pertama ini memimpin pemerintahan besar di lembah. Semua orang yang mengelilingi 13, dan bendera 7 inci di tangan menjadi fokus pandangan semua orang. 13 sangat bersemangat melihatnya. Ouyang Hua mengusap janggut di dagunya dan menunjukkan senyuman. Sebenarnya, dia sudah membuat bendera jiwa beberapa hari sebelum 13, tapi dia tidak mengungkapkannya kepada semua orang dan membiarkan 13 memiliki kesempatan untuk bersinar. Ouyang Hua seperti seekor rubah tua yang licik, jadi dia secara alami memperhatikan bahwa 13 tampaknya telah menarik perhatian Wang Lin surgawi tertinggi. Ditambah fakta bahwa dia semakin tua dan masa depan bukan miliknya, sepertinya masa depan akan menjadi milik 13. Seseorang dari pemikiran bertanya, 13 kecil,
bendera hanya jiwa berguna setelah Anda menyegel pecahan jiwa di dalamnya. Kapan kamu akan mengambil pecahan jiwa untuk disegel di dalamnya? Yang lain semua setuju. 13 diliputi dan berkata, siapa bilang aku belum menyegel pecahan jiwa di dalamnya? Kalian semua, perhatikan baik-baik. Dengan itu, tangan membentuk segel dan energi spiritual iblis berkumpul dari segala arah membentuk lampu hijau yang menyala di ujung mahkota. Dia menunjuk ke bendera jiwa dan bendera itu segera berguncang. Sinar gas hitam tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang tampak seperti kecelakaan. Tepat setelah binatang itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan semua orang. Mata Ouyang Hua tiba-tiba terkejut. 13 mengungkapkan ekspresi bangga saat dia menunjuk ke arah binatang itu dan berteriak, serang. Fragmen jiwa yang seperti singa itu muncul-muncul dengan ganas saat dia menyerang dan menghantam dinding. Terdengar ledakan keras dan retakan muncul di dinding. Tidak ada sedikit kerusakan pada pecahan singa jiwa. Gelombang seruan datang dari orang-orang di sekitar, dan ekspresi kekaguman mereka membuat 13 sangat bangga. Dia tidak sengaja menemukan singa terbang ini saat memasuki hutan kali ini. Binatang itu telah menerima luka parah dan baru saja mati. 13 mengatupkan giginya dan mengambil risiko menggunakan mantra pemurnian jiwa. Setelah berkali-kali mencoba, ia berhasil memecahkan jiwa dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. 13 menarik napas dalam-dalam sambil berjabat tangan dan berteriak, kembali. Dengan itu, dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya. Tetapi pada saat ini, pecahan jiwa singa menoleh untuk melihat ke-13 dengan ganasnya. Itu bergerak seperti kilat, tapi tidak menuju bendera jiwa, itu mengisi daya pada 13. Kekejaman di matanya telah berubah menjadi niat membunuh. 3 ekspresi belas-belas berubah. Dia mengangkat bendera jiwa dan berteriak, kembali. Jiwa singa sepenuhnya mengabaikan perintah itu saat ia menyerang dan semua orang berpencar. Ouyang Hua mengatupkan giginya dan memuat keluar. Sekarang ada bendera berukuran 3 inci di tangan. Dengan sekali goyangan, muncul kilatan lampu hijau dan seekor burung kecil mirip burung pipit terbang keluar dan menyebar ke arah singa. Saat jiwa singa sedang menyerang, tiba-tiba ia berbalik dan mengaum ke arah burung kecil itu. Raungannya sepertinya memiliki efek menusuk, menyebabkan burung kecil itu melambat. Memanfaatkan momen ini, pecahan singa jiwa bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah 13. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menyalakan 13. Wajah 13 benar-benar pucat. Dia ingin mundur, tapi rasanya ada kekuatan misterius yang mencegahnya bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan mulut berdarah itu menjadi semakin besar seolah-olah menutupi seluruh dunia. Tepat pada saat ini, denusan dingin keluar dari lembah seperti kilat. Yang terjadi setelah denusan dingin adalah suara yang lebih dingin dari musim dingin. Binatang terkutuk, kamu berani. Saat suara itu masuk ke telinga 13, seolah-olah dia mendengar suara dari surga. Dia dengan cepat berteriak, dengan suara yang dipenuhi ketakutan, surgawi tertinggi, selamatkan aku. Suara yang sama mendarat di telinga singa seperti amukan guntur, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan hampir roboh. Alasannya tidak runtuh bukan karena kuat, tapi karena Wang Lin tidak ingin runtuh. Ia benar-benar berhenti menyerang, dan tanpa ragu-ragu, singa itu mengeluarkan tangisan yang mencekik sebelum berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, seseorang keluar dari dalam lembah. Dengan satu langkah, Wang Lin melintasi jarak puluhan kaki dan muncul di langit. Tubuh pecahan jiwa singa bergetar. Ia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang tidak dapat ditolaknya sama sekali datang dari orang sebelumnya. Saat menghadapi orang ini, dia tidak mampu menolak sama sekali. Perasaan teror perlahan memasuki hatinya hingga benar-benar menenggelamkannya. Fragmen jiwa singa mengeluarkan tangisan yang tertahan. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri dan berbaring dalam posisi tunduk. Ketakutan di matanya sangat kuat. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang di lembah. Bahkan Ouyang Hua benar-benar tercengang, dan rasa hormatnya yang mendalam terhadap Wang Lin tumbuh di hatinya. Rasa hormat seperti ini akan bertahan selama ratusan tahun. Kegembiraan di mata 13 semakin dalam. Ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi rasa hormat. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan hal lain. Sebenarnya, alasan mengapa pecahan jiwa sangat takut pada Wang Lin terutama karena cacat fatal yang ditinggalkan Wang Lin pada mantra dan bendera jiwa.
Semua fragmen jiwa yang disegel oleh orang-orang yang belajar dari mantra modifikasi Wang Lin dapat ditekan dan dikendalikan oleh Wang Lin. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke udara. Sosok singa itu bergetar, lalu berubah menjadi untaian gas hitam, terbang ke bendera jiwa 13, dan menghilang. Binatang buas ini lumayan sebagai jiwa utama untuk bendera 10 jiwa-jiwamu. Namun, ketenangan bahwa tidak ada trik dengan mantra pemurnian jiwa. Anda bisa menyegelnya, tapi ia bisa menolak Anda. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi Anda. Setelah Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan kembali ke kedalaman lembah. Wajah 13 penuh rasa malu ketika dia melihat bendera di tangannya dan mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Semua laki-laki di desa itu pergi pada tengah malam. Ouyang Hua dan 13 berada di depan saat mereka membawa semua orang langsung ke gua. Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan tidak mengikuti dengan akal sehatnya. Ini adalah ujian bagi mereka, dan jika gagal, itu berarti mereka tidak memenuhi persyaratan dan Wang Lin akan berangkat ke kota iblis kuno untuk mencari peluang lain. 5 hari kemudian, ketika Wang Lin sedang menikmati kedalaman di lembah, dia membuka matanya. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari jarak jauh saat barisan panjang orang berjalan menuju lembah di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Antrean panjang ini dibentuk oleh orang-orang yang bukan berasal dari desa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka, dan mereka semua berada di puncaknya. Tangan mereka diikat dengan tali, dan ada 7 orang per baris. Setiap barisan membawa balok kayu yang tangan mereka terikat saat mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan berlumuran darah. Meski terlihat lelah, namun ada kegembiraan di wajahnya. Penduduk desa berpindah ke sisi garis ini. Jika ada penjaga yang bergerak terlalu lambat, penduduk desa akan maju dan meneriaki mereka. 13 berjalan di ujung barisan. Seluruh auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong dan tampak jauh lebih tenang. Ada ekspresi tekad. Dia berjalan di belakang garis dengan beberapa orang di sekitarnya. Namun, mereka semua menjaga jarak dan terlihat hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa 13 mampu menunjukkan waktu yang besar selama pertempuran ini. Dengan dia dan Ouyang Hua bekerja sama, mereka mampu melewati formasi dan membuat musuh lengah. Tetua musuh dimangsa oleh singa 13 yang dipanggil sejak awal. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa tepat di depan musuh untuk mentransmisikan jiwa tetua musuh dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Pada saat yang sama, Ouyang Hua juga tidak lamban, dia dengan cepat mengirimkan jiwa orang-orang yang tewas dalam pertempuran dan menyegel mereka. Adegan ini merupakan kejutan besar bagi musuh. Antrean panjang ini dengan cepat sampai di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember kayu dari rumahnya seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Ada cairan hijau di dalam bara, dan masih menggelegak. Itu mengeluarkan bau tidak sedap. Kepala setiap orang luar dimasukkan ke dalam ember dan mereka meminum sedikit cairan hijau ini. Setelah meminum cairan tersebut, mereka langsung mengungkapkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Dia telah belajar dari ingatan Lou Yun bahwa nenek moyang Lou Yun mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk setidaknya mencakup sup penghapus ingatan. Efek dari sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya, dan kemudian seseorang akan membisikkan nama baru dan situasi sukunya saat ini kepada orang tersebut. Ketika orang itu terbangun, mereka akan menjadi anggota baru suku tersebut. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari sup ini di mata Wang Lin, itu jauh lebih rendah dari sesuatu seperti mantra pesona. Jika seseorang yang sedang meminum sup ini, pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Ouyang Hua dengan cepat konstruksi menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Junior Ouyang Hua ingin menyambut surgawi tertinggi. Setelah menerima persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua dengan cepat memasuki kedalaman lembah. Dari jauh, dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus, Nove.lb masuk. Dia tiba di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan sebuah benda, lalu dengan hormat dia berkata,
surgawi tertinggi, junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada surgawi tertinggi. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menyamakan tangannya dan kristal iblis itu terbang dari tangan Ouyang Hua ke tangannya. Dia dengan hati-hati melihat batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini, dan terlihat agak kasar. Wang Lin meremas tangan dan batu hitam itu segera pecah, menampilkan kristal iblis seukuran ibu ukuran. Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin melihat kristal itu sejenak sebelum memakannya. Ouyang Hua menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi rasa hormat sepanjang waktu. Setelah mewujudkan kristal iblis, dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam Wang Lin dan menjadi kristal iblis peringkat 5. Wang Lin memandang ke arah Ouyang Hua sebelum menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebagian batu giok. Setelah menyapunya dengan akal sehatnya, dia melemparkannya ke arah Ouyang Hua dan berkata, kalian hanya memiliki nyanyian untuk 3 tahap pertama. Kecuali seseorang mempunyai prestasi, mereka tidak akan mendapat lebih banyak. Kamu kembali dengan kristal iblis, jadi aku akan memberi peringkat keempat. Pelajarilah dengan baik dan jangan mengajarkannya kepada orang lain, atau aku pasti akan membawa semuanya kembali. Ouyang Hua menekan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah menerima batu giok itu, dia segera pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar saat dia melihatnya pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah langkah yang tepat. Saat desa perlahan tumbuh dan menyerap suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa saya peroleh juga akan meningkat. Selain itu, semakin banyak orang yang memiliki suku tersebut, semakin banyak orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Itu berarti aku akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera 1 miliar jiwa-jiwa lebih cepat. Saat ini Wang Lin sedang meningkatkan pecahan jiwa. Semua fragmen jiwa yang dimurnikan oleh orang yang mengolah mantra pemurnian bisa menjadi jiwa miliknya hanya dengan sebuah pikiran. Akan ada hari ketika waktu yang tepat bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa, dan bendera 1 miliar jiwa akan menjadi utuh kembali. Populasi desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki sekarang lebih dari 50. Perempuan dibagi di antara penduduk desa, dan beberapa wanita cantik diberikan hadiah kepada Wang Lin oleh Ouyang Hua, yang rakus akan jasa. Namun, kali ini dia mendapat sikap dingin. Semua anggota suku baru itu mulai mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Sekarang ada suasana para petani di lembah. Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang fokus pada budidaya. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai terjaga. Pada awalnya Ouyang Hua menentang hal ini, tetapi setelah dimarahi oleh Wang Lin melalui transmisi pesan, dia dengan cepat mengubah sikap ini dan secara terbuka mendukung wanita yang menjaganya. Akibatnya, semua orang di lembah kecuali anak-anak, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mulai hidup berdampingan dengan gila-gilaan. Sangat mudah untuk mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan menambahkan kekuatan 13 dan Ouyang Hua, keduanya segera menjadi tujuan semua orang. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan ini, penduduk desa banyak keluar. Mereka pergi berkelompok atau sendiri-sendiri, semuanya untuk mengibarkan bendera jiwa mereka sendiri atau membunuh binatang buas sehingga mereka dapat memahami jiwa. Selain 13, 4 orang lagi mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang sudah tahu aturan Wang Lin sekarang. Jika mereka menginginkan nyanyian untuk tahapan di luar tahap ketiga, mereka harus mendapatkan pahala, dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis, yang kedua adalah menemukan petunjuk orang asing, dan yang ketiga adalah membuat setidaknya 10 bendera 10 jiwa, dan setidaknya 4 bendera harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang mampu melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, Wang Lin akan menghadiahkan mereka pada tahap keempat. Sedangkan untuk pemenuhan tahap kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini, hanya Ouyang Hua yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan mantra tahap keempat. Bahkan 13 hanya menyempurnakan 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah jiwa utama. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 jiwa utama, dan yang kedua adalah tetua desa musuh yang dia sempurnakan setengah tahun yang lalu. Akibatnya, seruan untuk menyerang suku lain semakin nyaring.
Hanya dengan menyerang suku lain barulah terdapat kristal iblis, jiwa primer, dan fragmen jiwa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing tiba, mereka akan membawa pertumpahan darah ke negeri roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang tenang menjadi desa yang penuh dengan agresi untuk menyerang suku lain demi mendapatkan nyanyian tingkat yang lebih tinggi. Ketika seruan perang semakin keras, perang salib baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak masalah apakah itu laki-laki atau perempuan. Selain beberapa orang yang tertinggal untuk mengasuh anak-anak, hampir setiap penduduk desa meninggalkannya. Mereka tidak semua akan menyerang satu tempat, mereka akan terpecah menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk memisahkan Krutama. Tak seorang pun di tanah roh iblis memperhatikan bahwa ada kekuatan yang semakin kuat, karena tidak ada yang mau repot-repot memeriksa suku-suku ini di gurun. Bahkan tidak ada orang asing yang memutuskan untuk tinggal bersama suku seperti yang dilakukan Wang Lin. Mereka semua pergi ke negara berbeda dan memperoleh posisi berbeda. Untuk mendapatkan eksploitasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang berlangsung selama 500 tahun. Penduduk desa sangat siap menghadapi serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, 13 memimpin kelompok kedua, dan penduduk desa lainnya yang juga berada di tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya kelompok 13 yang tidak kembali. Meski ada beberapa korban jiwa, namun ketidakseimbangannya sangat bagus. Namun, karena kelompok 13 tidak kembali, ada awan gelap menutupi hati semua orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tetap normal tanpa perubahan apapun. 3 hari kemudian, awan hitam muncul di luar lembah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah singa yang tidak sama. Meski tidak ada luka di tubuhnya, ia sangat lemah. Sesekali akan berubah menjadi awan hitam dan kemudian terbentuk kembali, itu berada di ambang kehancuran. Ada seseorang yang terbaring tak bergerak telentang, dan dia penuh luka. Ada juga garis merah yang tampak sangat aneh bergerak di dalam diri orang tersebut seperti parasit. Jiwa utama singa dengan cepat menyerbu menuju lembah. Ketika semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul, mengeluarkan bendera jiwa mereka, dan memberikan pecahan jiwa kepada singa. Hal ini menyebabkan energi singa segera meningkat. Setelah melihat singa, hampir semua orang langsung mengenali bahwa ini adalah singa 13 dan orang di punggungnya yang jelas-jelas berusia 13N. Ovelop masuk. Setelah jiwa utama singa memasuki lembah, ia menjerit, lalu hancur menjadi titik cahaya hitam dan hampir runtuh sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara tenang menggema di lembah. Jiwa mengembun. Dengan itu, titik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat mengembun kembali. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jiwa utama singa melihat Wang Lin, ia mulai menangis seolah-olah ia telah dianiaya. Jari Wang Lin terulur, menyebabkan singa itu menjerit kegirangan dan mendorong menuju jari Wang Lin. Akhirnya, tanda itu menghilang di uke dan tanda berbentuk singa muncul di ujung uke. Orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa dengan kendali Wang Lin atas fragmen jiwa, jadi tidak ada dari mereka yang terkejut sama sekali, dan mereka menundukkan kepala dengan penuh hormat. Wang Lin berjalan sebentar demi sesaat dan tiba di sebelah 13. Setelah dia menahannya untuk melihat, ekspresi menjadi gelap. Dia melihat garis merah bergerak seperti naga di sekujur tubuhnya. Wajah 13 telapak dan tidak bernafas sama sekali. Wang Lin berlutut dan dengan lembut menekankan jari-jarinya ke dada 13. Tangisan tajam tiba-tiba keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama, garis merah keluar dari tempat Wang Lin menekan dan menembak langsung ke tepat. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan kekuatan tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Terdengar ledakan keras seolah-olah garis merah itu mengenai pelat baja, dan garis itu terlempar ke belakang dengan paksa. Saat ini, Wang Lin menggerakkan tangannya dan menangkap garis merah. Dengan satu tarikan, terdengar teriakan nyaring, dan garis merah ditarik keluar dari tubuh 13. Garis merah ini panjangnya lebih dari 10 kaki dan bergerak seperti ular.
Ujung lainnya bergerak menuju Wang Lin tetapi sekali lagi berhenti. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila. Dia meremasnya dengan kuat, dan setelah serangkaian suara letupan, garis merah itu hancur menjadi debu dalam 3 tarikan napas. Setelah garis merahnya hilang, wajah 13 perlahan menjadi merah. Meski 13 masih sangat lemah, kondisinya tidak lagi mengancam nyawa. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi lebih gelap. Dia dapat segera melihat bahwa 13 telah terbuang sia-sia. 3 bintang energi iblis spiritual yang dikumpulkan 13 dari budidaya mantra pemurnian semuanya jiwa hilang. Jika hanya itu masalahnya, itu akan baik-baik saja, tetapi semua meridian di tubuhnya hancur dan semua bendera lambang dicuri. Musuh bertindak sangat kejam tetapi tidak membunuh 13. Sebaliknya, dia membiarkan singa membawa 13 kembali, artinya orang itu jelas punya tujuan lain. Mata Wang Lin berbinar, dan dia menunjuk ke dahi 13. Kristal iblis di dalam tubuhnya diaktifkan dan seuntai energi spiritual iblis memasuki dahi 13. Tubuh 13 gemetar, lalu tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat Wang Lin. Dia ingin bangun untuk memberi penghormatan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, dan rasa sakit menyapu tubuhnya seperti gelombang laut. 13 berjuang untuk membuka mulut. Dalam kondisinya saat ini, dia secara tidak sengaja menyebut apa yang selalu dia anggap sebagai Wang Lin di dalam hatinya. Menguasai. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan suku besar. Kami mencoba mengitari mereka, namun mereka tetap menyerang kami. Ada seorang pria berwajah putih yang mengambil bendera jiwaku dan menanamkan iblis itu ke dalam diriku. Dia meninggalkan pesan untukku yang mengatakan bahwa jika kamu ingin jiwa itu kembali, maka yang harus kamu lakukan hanyalah berpapasan. Wang Lin mengangguk, lalu dia mengangkat lehernya, dan pada saat itu, tubuh 13 bergetar sebelum dia pingsan lagi. Bahwa dia beristirahat. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Anggota suku di sekitarnya dengan cepat memindahkan 13, dan ada orang lain di sana yang menjaganya. Setelah Wang Lin meninggalkan lembah, dia bergerak seperti kilat menuju. Ekspresinya suram dan matanya dingin. 13 awalnya keluar untuk menyerang suku lain. Jika dia gagal dan mati, Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan, dan sebagai seseorang yang mengembangkan domain hidup dan mati, Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Namun, hal ini tidak terjadi di sini. 13 sedang dalam perjalanan pulang ketika dia melewati suku lain dan diserang. Musuh juga tidak membunuh 13 tetapi menanam iblis di dalam tubuhnya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pelajaran yang bagus, tetapi mereka juga menghancurkan meridiannya dan bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin bendera jiwa itu kembali, dia harus mencarinya. Akibatnya, maknanya pun berubah. Ini mengejek, atau bisa dikatakan surat tantangan. 13 menjadi surat tantangan hidup seseorang. Karena orang ini mengirimkan surat penantang, Wang Lin ingin melihat orang seperti apa yang tinggal di suku itu yang berani menantangnya. Wang Lin sangat cerdas. Jika tingkat pukulan orang ini jauh lebih tinggi darinya, dia akan kembali ke desa, mencari cara untuk menyembuhkan 13, dan kemudian menghindari suku ini. Meskipun ada kemungkinan terjadinya hal ini, namun sangat rendah. Dari apa yang dilihat Wang Lin dari mantra yang digunakan pada 13, orang tersebut hanya berada di sekitar tahap formasi jiwa. Memikirkan hal ini, dia memancarkan dingin dan bergerak lebih cepat seperti meteor melintasi langit. Suku air surgawi tinggal di dataran luas di sisi barat laut tanah roh iblis. Terdapat tanah datar di sekitar area tersebut, dan awalnya ini bukanlah tempat yang bagus untuk ditinggali, tetapi terdapat formasi kuno di sini. Formasi ini sangat kuat. Jika diaktifkan, segala sesuatu dalam jarak 5 km aman. Bahkan pada malam roh iblis, dalam sepenuhnya aman. Kunci kelangsungan hidup suatu suku di tanah roh iblis adalah apakah mereka dapat menemukan formasi untuk melindungi diri mereka sendiri atau tidak. Ada banyak formasi roh iblis, tapi tidak banyak yang bisa menempuh jarak 5 km. Semakin besar wilayah yang dapat dicakup oleh formasi, semakin kuat formasi tersebut. Ini juga berarti bahwa suku yang tinggal di sini memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Misalnya,
Lembahnya sangat luas, jadi jika populasinya mencapai jumlah tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan orang baru. Formasi di dataran ini lebarnya 5 km, sehingga lebih banyak orang dapat tinggal di dalamnya. Dua lelaki tua sedang duduk di dalam sebuah rumah yang sangat sederhana di suku air surgawi. Salah satunya mengenakan pakaian abu-abu dan yang lainnya mengenakan pakaian putih. Di antara mereka ada satu set teh ungu. Orang tua yang memegang putih itu mengambil cangkir dan meminumnya. Dari semua barang yang dibawa orang asing, hanya teh ini yang cocok dengan seleraku. Penatua memandang abu-abu mengambil cangkir dan juga minum. Kapan kamu akan kembali? Orang tua yang memandangi putih itu memikirkan dan berkata, besok. Aku tidak bisa meninggalkan kota iblis kuno terlalu lama. Saya sudah tinggal selama sebulan untuk berkunjung ke rumah, jika saya tinggal lebih lama lagi, akan sulit menjelaskannya kepada Jenderal Sayap Kiri. Penatua memandang abu-abu itu mengangguk dan berkata, kamu melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil aneh mereka. Jika mereka datang, apa yang harus saya lakukan? Mata lelaki tua terpaku putih itu berbinar dan dia berkata, apa maksudmu, apa yang harus kamu lakukan? Gunakan saja formasinya untuk membunuh orang itu. Orang tua yang memegang abu-abu itu mengerutkan keningnya dan kemudian berkata dengan nada serius, orang-orang itu tidak sederhana. Hampir semuanya memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan semuanya telah mempelajari mantra iblis, terutama orang yang memimpin. Dengan bendera kecil itu, dia mampu mengendalikan roh iblis untuk menyerang. Awalnya mereka berkeliaran di sekitar kita, tapi Anda tertarik dengan bendera kecilnya. Anda tidak hanya membunuh mereka untuk mengambil harta karun, tetapi Anda bahkan membiarkan pemimpinnya pergi sebagai surat tantangan untuk memancing orang di belakangnya keluar. Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Pria memandang putih itu sambil tertawa dan berkata, saya adalah penjaga kehormatan di bawah Jenderal Sayap Kiri Kota Iblis Kuno. Bagaimana membunuh beberapa orang biadab bisa dianggap terlalu berlebihan. Juga, saya menyimpulkan bahwa orang di belakang mereka tidak kuat. Mengapa orang itu masih ada di sekitar sini dalam suatu suku? Dia pasti sudah pergi ke Kota Iblis Kuno untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika dia kuat. Saya memancingnya ke sini karena saya ingin mendapatkan metode penggunaan bendera kecil ini darinya. Jika dia datang, itu akan bagus, jika tidak, aku akan mengikuti tanda yang kutinggalkan pada pemuda itu dan mencurinya. Pria tua yang memegang abu-abu itu bertanya, apakah nyanyian dari pikiran pemuda itu palsu? Mata pria bermata putih itu berbinar dan dia berkata, dengan nada gelap, itu tidak palsu, tapi tidak lengkap, seharusnya ada lebih banyak lagi. Orang tua memandang abu-abu itu diam-diam merenung. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang sesama anggota sukunya yang pergi ke Kota Iblis Kuno dan mendapat posisi di sana. Tak lama kemudian, saat dia hendak membuka mulut, tanah mulai bergetar seolah ada naga raksasa yang bergerak di bawah. Kemudian terdengar suara keras terdengar dari wilayah suku seluas 5 km itu. Wajah lelaki tua terpaku putih itu tenggelam dan kemudian dia keluar ruangan. Ada seseorang yang melayang di langit. Dia mengenakan jubah putih yang tertiup angin, dan rambut panjang tergerai di belakang kepalanya, mengeluarkan aura iblis. Dia adalah Wang Lin, yang datang dengan marah. Pada saat ini, mata Wang Lin dingin, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak saat dia melayang di udara. Dia mengambil satu langkah dan gelombang kejut menggema di seluruh area. Area selebar 5 km di bagian bawah menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan teriakan kaget serta teror terdengar dari bawah. Namun, pada saat tanah mulai runtuh, riak hijau muncul dari area selebar 5 km. Tanah segera kembali normal dan kekuatan yang kuat menyerang langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin memancarkan dingin sambil mengangkat jari ibu dan menekannya. Dia meningkatkan kekuatan jari kematian hingga mencapai puncaknya. Jari ini menyebabkan sekelilingnya menutupi aura kematian, bahkan langit meredup dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ibu menggigit menekan ke bawah dan memanggil dengan riak di langit. Gelombang riak segera mulai melengkung dan bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menekan. Seolah-olah tiba-tiba ada pertigaan di sungai, memaksanya terbelah menjadi dua sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, hancurkan. Dengan satu kata, cahaya hitam bersinar dari jari Wang Lin. Riak-riak itu segera runtuh, dan dengan cepat menyebar hingga semua riaknya hilang.
Wang Lin melayang di langit dan dengan dingin menatap suku di bawah. Semua orang di area seluas 5 km itu keluar dari rumah mereka dan mengangkat kepala untuk melihatnya dengan ketakutan. Wang Lin bukanlah orang yang suka membunuh tanpa memandang bulu. Di antara orang-orang ini, 2 di antaranya menarik perhatiannya. Keduanya sama-sama lelaki tua, yang satu mengenakan pakaian abu-abu dan yang lainnya mengenakan pakaian putih. Pada saat ini, hati lelaki tua yang terpaku pada abu-abu itu terasa sangat pahit, dan dia menghela napas penyesalan. Kali ini mereka telah bertemu dengan seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Fakta bahwa orang ini dapat meniadakan kekuatan pantulan dari formasi hanya dengan 1 jari berarti budidayanya tidak lemah. Kalau laki-laki tua berkulit putih itu, dia kaget, tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa orang-orang yang bersekongkol itu muncul di negeri orang biadab ini? Tingkatannya hampir sama dengan sesepuh di Istana Jenderal. Aku khawatir aku bukan lawannya. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan berkata, siapa yang mengirimiku surat tantangan? Keluar. Suaranya tenang pada awalnya, tetapi ketika turun ke tanah, suaranya menderu seperti guntur surgawi di wilayah sekitar 5 km. Orang tua menyelimuti abu-abu itu tiba-tiba menjadi pucat pasi, tubuhnya melingkari ke belakang, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian darah keluar dari sudut mulut, dan guncangan di kelopak mata mencapai batasnya. Orang tua itu menutupi putihnya hampir tidak bisa berdiri diam. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, siapa kamu? Saya Diaken Jenderal sayap kiri di kota iblis kuno. Tatapan dingin Wang Lin menyapa orang ini dan dia dengan dingin berkata, seharusnya itu kamu. Aku bisa merasakan aura jiwa bendera pada dirimu. Matilah kau. Hati lelaki tua mencengkeram putih itu bergetar ketika dia mengatupkan giginya dan berkata, ya, lelaki tua inilah yang mengambil bendera kecil itu. Jika kamu memiliki keterampilan, hancurkan formasi dan kalahkan mereka. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, apakah formasi ini dapat menghentikanku? Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa yang membelah surga dan bersinar hitam muncul di udara. Saat kapak raksasa muncul, suara gemuruh datang dari langit, dan bola petir muncul di sekitar kapak. Murid lelaki tua yang terpaku putih itu tiba-tiba menyusut, dan lelaki tua yang terpaku abu-abu itu berseru, orang asing. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia meraih kapak yang membelah surga dan menyelimutinya ke bawah dengan kecepatan kilat. Sinar energi kapak sepanjang 100 kaki jatuh pada formasi bersama beberapa bola petir. Ada ledakan yang sangat keras sehingga orang-orang di lembah pun dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Lin tidak berhenti dengan satu ayunan pun. Dia terus mencengkeram kapaknya ke bawah pada formasi seperti dewa perang iblis purba. Wajah lelaki tua berkulit putih itu benar-benar pucat, dan penyesalan di hatinya telah mencapai batasnya. Lampu hijau menyala terang di sekitar area seluas 5 km itu. Setiap kali kapak jatuh, kilatan cahaya kekuatan kapak dan bahkan menyerap sebagian untuk meningkatkan kekuatan formasi. Akibatnya, terciptalah siklus yang tiada akhir. Formasi ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari yang ada di sekitar lembah. Setelah bertahan beberapa saat, lelaki tua berkulit putih itu akhirnya menghela nafas lega. Ekspresinya cenderung angsur kembali normal saat dia melihat Wang Lin, yang masih mendekati kapak, dan mencibir. Bagaimana formasi di sini bisa pecah karena kamu bilang akan pecah? Orang tua menghela nafas lega. Dia sangat jelas tentang kekuatan formasinya, dan saat ini sepertinya orang asing itu tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Kekuatan formasi ini melampaui ekspektasinya. Dia mundur dan mengungkapkan formasi. Saya tidak akan bisa menembus formasi ini dengan paksa dalam waktu singkat, dan bahkan jika saya menggunakan bantuan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya. Seolah-olah dia telah memahami kekhawatiran Wang Lin, lelaki tua bermata putih itu tertawa dan berkata, bahkan jika kamu memiliki mantra surga, formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu hancurkan. Saya sarankan Anda segera pergi sebelum Anda mempermalukan diri sendiri lagi. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu, mengungkapkan sedikit rasa jijik, dan dengan dingin berkata, apakah? Dengan itu, dia melemparkan kapaknya. Saat itu, targetnya bukanlah formasi, melainkan tepi area 5 km yang dicakup oleh formasi tersebut.
Kapak itu bergerak seperti kilat dan tiba-tiba mendarat di tepi area 5 km, menimbulkan ledakan keras. Karena berada di luar formasi, kapak tersebut meninggalkan jurang yang dalam di tanah seperti sedang memotong tahu. Wang Lin mengangkat tangannya, menunjuk ke tanah, dan menggambar lingkaran. Ada lebih banyak suara getaran saat kapak bergerak ke bawah tanah dengan kecepatan sangat cepat di bawah komando Wang Lin. Ia bergerak mengitari formasi dan menggali lingkaran besar di sekitarnya. Orang tua yang memandang putih itu terkejut, karena dia tidak yakin dengan apa yang dilakukan orang asing ini. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan berteriak, "Bangkit!" Kata ini seperti guntur ketika keluar dari mulut Wang Lin. Kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area yang ditutupi oleh formasi tersebut, dan mulai bergetar hebat. Wang Lin berteriak sekali lagi, "Bangkitlah untukku." Pembuluh darah di lengannya menonjol saat dia mengangkat lengannya. Serangkaian suara gemuruh yang keluar dari bawah tanah tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan terjadi. Area di sekitar formasi digali dari tanah dengan tangan tak kasat mata dan diangkat ke udara. Gelombang tanah dan debu beterbangan, dan area sekitarnya langsung tertutup tanah. Ketika tanah tampak sudah mulai tenang, terlihat tanah selebar 5 km itu mengapung beberapa puluh kaki dari permukaan tanah, dan sejumlah besar tanah jatuh darinya. Sebuah baskom raksasa tiba-tiba muncul di tanah. Sebelumnya, Wang Lin mengendalikan kapak untuk menggali tanah sepanjang 5 km ini. Hal ini memungkinkan dia untuk mengangkat tanah ini ke udara dengan mantra. Penduduk desa semuanya berteriak ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal-hal seperti ini seumur hidup mereka, dan itu di luar imajinasi mereka. Tubuh lelaki tua mencengkeram abu-abu itu menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar pucat, dan ketakutan di matanya kembali lagi. Orang ini orang gila. Semua orang asing adalah orang gila. Dia menggali tanah yang dilindungi formasi dari tanah. Tubuh lelaki tua terbaring putih itu gemetar. Dia tidak pernah membayangkan orang asing ini akan memikirkan hal seperti ini. Rasa dingin di mata Wang Lin sangat kuat. Dia tidak bisa menghancurkan formasi dengan cepat, tapi dia bisa memperbaiki. Dia memegang tanah itu dengan tangannya sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkannya ke udara. Daratan terapung tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi. Gelombang teriakan bergema sekali lagi. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat dan dia muncul di bawah tanah. Dia mengangkat area selebar 5 km ini seperti raksasa dan mulai berjalan ke depan. Jika ada orang di sekitar, mereka akan melihat pemandangan misterius yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka akan melihat seorang pemuda berjubah putih memegang tanah selebar 5 km dengan cepat berjalan pergi. Kecepatannya sangat cepat, jadi setelah beberapa jam, dia melihat lembah dari jarak jauh. Orang-orang di lembah dengan cepat keluar bersama Ouyang Hua memimpin jalan untuk menyambut Wang Lin. Namun, mereka semua terkejut saat melihat sebidang tanah selebar 5 km yang dibawa Wang Lin dan lampu hijau dari formasi yang mengelilinginya. Di luar lembah, Wang Lin mengangkat tangan kengerian dan daratan raksasa itu terbang ke langit. Wang Lin duduk di luar lembah dengan mata yang sangat dingin dan mengibarkan bendera 1 miliar jiwa. Saat bendera sepanjang 30 kaki berkibar di udara, suara lolongan hantu terdengar dari dalamnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa-jiwa tidak lagi memiliki 1 miliar jiwa, itu masih merupakan harta utama dari Sekte Pemurnian Jiwa. Karena semua orang di lembah mengembangkan mantra pemurnian jiwa, saat mereka melihat bendera 1 miliar jiwa, mereka merasakan dorongan untuk memujanya. Wang Lin meraih bendera itu, dan dengan satu lambaian, jiwa-jiwa utama terbang keluar. 6 jiwa utama yang tersisa, termasuk Qilin, segera muncul di sekitar area seluas 5 km. Pada saat yang sama, Wang Lin diperkaya darah esensi ke bendera jiwa. Bendera tersebut segera melebar dan dengan cepat melingkari seluruh daratan selebar 5 km. Menyaring, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata 6 jiwa utama tiba-tiba mengeluarkan cahaya hantu dan mereka semua menyemburkan api ungu. Segera, daratan selebar 5 km dikelilingi oleh api ungu. Api ini adalah inti dari 6 jiwa utama ini, menjadikannya sangat kuat. Saat api berkobar, suara mendesis dan letupan terdengar dari sebidang tanah selebar 5 km.
Ada teriakan ketakutan bercampur dengan suara nyala api, dan setelah setengah dupa, hanya separuh dari daratan yang tersisa. Lahan yang tersisa ini seluruhnya berwarna merah. Namun, dengan perlindungan lampu hijau, nyala api tidak mampu sepenuhnya memenuhi semua yang ada di dalamnya. Kilatan cahaya hijau yang dahsyat menahan serbuan api, dan jalan buntu pun tercapai. Wang Lin melihat sekilas, berdiri, dan kembali ke lembah. Karena kamu ingin bersembunyi seperti kura-kura, aku hanya akan menghabiskan 7 hari 7 malam untuk menyempurnakan formasi sepenuhnya. Maka semuanya akan berada di bawah kendali saya. Darah penduduk lembah mendingin karena melihat pemandangan di luar lembah, dan mereka semua berdiskusi hal ini. Rasa hormat mereka terhadap Wang Lin mencapai batasnya, dan bahkan anak-anak desa menganggap Wang Lin sebagai dewa. Setelah meninggalkan formasi, Wang Lin memerintahkan Ouyang Hua untuk mengirim 13 ke kedalaman lembah. Ouyang Hua selalu mengikuti perintah Wang Lin tanpa bertanya. Setelah membawa 13 ke Wang Lin, dia dengan hormat pergi. Wajah 13 sekarang sudah sedikit pucat, tapi dia masih belum sadarkan diri. Sangat mudah untuk menyelamatkan 13, tapi meskipun dia melakukannya, 13 tetap akan sia-sia. Di tempat ini, orang yang terbuang tidak dapat bertahan hidup. Seluruh meridian tubuh 13 hancur, jadi dia tidak bisa menyerap energi spiritual iblis apapun di sini, membuatnya tidak cocok untuk mengembangkan metode apapun yang diketahui Wang Lin. 13 tidak akan bisa menguat kecuali meridian di tubuhnya bisa tumbuh kembali. Namun, Wang Lin tidak mampu melakukan ini. Hanya pil yang menantang surga yang dapat mencapai hasil seperti itu. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Ada satu hal yang bisa dikembangkan oleh 13 di antara semua metode yang diketahui Wang Lin. Namun, masalah ini sangat penting, dan Wang Lin mulai menunjukkan sedikit keraguan, sesuatu yang jarang dia tunjukkan. Da ibarat laut, dan garis meridiannya ibarat ribuan sungai. Tubuh itu sendiri adalah dunianya sendiri. Seseorang memulai dari dalam tubuh untuk mengalami kehidupan, dan dia menggunakan tubuh ini untuk mencari dao. Kulit dan daging dewa kuno adalah langit dan tulangnya adalah bumi. Jiwanya menyebarkan energi spiritual langit dan bumi untuk menerangi tubuh. Dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan semua hati dao dan menggunakan jiwa untuk menarik daonya sendiri di surga. Wang Lin berpikir, jika dia mengajarkan metode budidaya 13 dewa kuno, itu seharusnya mampu mengubah 13 sepenuhnya dari sampah menjadi orang yang kuat. Namun, ini tidak dijamin, karena tubuh 13 tidak sebaik tubuh asli Wang Lin, jadi dia mungkin tidak berhasil mengolahnya. Jika dia gagal metode para dewa kuno, dia akan mati karena tubuhnya akan runtuh karena banyaknya energi iblis spiritual yang masuk ke dalamnya. Juga, dewa kuno menyerap energi spiritual dan energi spiritual surga. Wang Lin tidak yakin apakah dia bisa menyerap energi spiritual iblis ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memutuskan dan tidak lagi memikirkan hal ini. Energi spiritual surgawi di tubuhnya menghilang dan kristal iblis melepaskan energi spiritual iblis. Pada saat ini, dia kembali ke keadaan di mana dia mengeluarkan aura iblis. Dia menggerakkannya seperti kilat dan menempelkannya ke dahi 13. Energi spiritual iblis memasuki tubuh 13 dan berubah menjadi titik cahaya keemasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan menutup matanya untuk sekitarnya. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, 13 perlahan membuka matanya. Dia melihat ke langit di atas lembah dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia bangkit dan berlutut di depan Wang Lin dengan ekspresi kesakitan. Rasa sakit ini bukan berasal dari tubuhnya tetapi dari hatinya. Saat dia terbangun, dia segera memahami bahwa tidak ada jejak energi spiritual iblis di dalam tubuhnya, saat ini dia bahkan lebih lemah daripada sebelum dia mulai terjaga. Wang Lin masih belum membuka matanya. 13 berlutut lama sebelum bersujud 3 kali. Lalu dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Baru setelah dia pergi, Wang Lin membuka matanya dan menghela nafas. Di antara semua orang ini, 13 memiliki bakat terbaik, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang bendera jiwa. Jika bukan karena ini, dia pasti akan mencapai kejayaan di masa depan. 13 kembali ke rumahnya sendiri. Dia adalah satu dari sedikit orang di lembah yang tidak memiliki istri dan anak, jadi dialah satu-satunya orang yang tinggal di rumah ini.
Tidak ada aura seorang pemuda pada dirinya, hanya aura seorang lelaki tua yang memasuki hari-hari terakhir hidupnya. Setelah sekian lama, dia duduk dalam posisi teratai dan mencoba mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Namun, setiap kali dia mencoba, gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Namun, dia menahannya. Ketika gagal, dia mencoba lagi dan terus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah mencoba membungkus beberapa kali, tubuhnya basah oleh keringat. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol karena rasa sakit, dan sedikit keputusasaan muncul di mata 13. Saya tidak mau menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus mempertahankannya sambil menahan rasa sakit. Kali ini, saat dia menyerap energi spiritual iblis, dia merasa seolah-olah tubuhnya dihantam gunung raksasa, menyebabkan dia batuk darah dan pingsan. Tanah selebar 5 km di luar lembah masih dimurnikan oleh api, dan lampu hijau yang melindungi tanah itu perlahan meredup. Di dalam wilayah selebar 5 km, semua orang diliputi keputusasaan saat bayang-bayang kematian membayangi mereka. Mereka menyaksikan api di luar semakin membesar, membakar semua harapan di hati mereka. Orang tua menutupi abu-abu itu menutup matanya dengan putus asa. Ketika dia membukanya, mereka bersinar. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat lelaki tua terpaku putih, yang juga ketakutan, dan berkata, "Ini adalah bencana yang kamu timbulkan pada dirimu sendiri, dan kamu menyeret seluruh suku ke bawah bersamamu." Tubuh lelaki tua tergeletak putih itu bergetar dan dia tetap diam. Orang asing itu bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Jika kamu terus keras kepala, maka ketika formasi itu pecah, bukan hanya kamu dan aku, seluruh suku akan terbakar sampai mati oleh kobaran api. Sebagai anggota suku, bagaimana Anda bisa duduk dan menyaksikan seluruh suku mati sebelum Anda? Orang tua yang memegangi putih itu dengan getir berkata, "Maksudmu?" Orang tua yang memegang abu-abu itu berkata dengan nada serius, "Kamu melakukan kesalahan, jadi kamu harus bertanggung jawab. Inilah satu-satunya cara bagi suku kami untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, jika kamu mati, aku pasti akan memikirkan cara membalas dendam padamu. Selain itu, setelah kita bebas, aku akan segera pergi ke kota iblis kuno dan melaporkan masalahmu kepada Jenderal Sayap Kiri. Saya yakin Jenderal Sayap Kiri akan tertarik dengan hal ini." Orang tua menunduk putih itu untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi yang rumit, dan membatasinya pada anggota suku lainnya. Ketika dia melihat ketakutan di wajah mereka, dia menarik napas dalam-dalam dan melayang ke tepi formasi. "Surat dikirimkan oleh saya. Datang dan lawan aku jika kamu berani. Setelah pertempuran, tidak peduli aku menang atau kalah, jangan menyeret orang yang tidak boleh masuk." Suara lelaki tua tergeletak putih itu melewati formasi keluar dan langsung ke lembah. Wang Lin membuka matanya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah, dan ketika dia melihat dengan dingin ke area selebar 5 km, dia melihat lelaki tua memegangi putih itu. Wang Lin menyamakan tangan dan 6 jiwa utama berhenti menyediakan api dan berputar di sekitarnya. Tanpa api menyerang, lelaki tua itu memegangi putih itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar. Dia mengangkat tangannya dan 2 helai energi spiritual iblis mulai bergerak di antara jari-jarinya, dan dia berkata kepada Wang Lin, "Ayo bertarung." "Kamu tidak memenuhi syarat." Tangan Wang Lin menggenggam tangan, menyebabkan ekspresi pria yang menutupi putih itu tiba-tiba berubah. 2 helai energi spiritual iblis di sekitar jari-jarinya tiba-tiba padam. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu terbang tanpa daya menuju Wang Lin. Sesaat kemudian, Wang Lin memegangi leher lelaki tua itu. Ketika pria berkulit putih hendak meronta, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan kekuatan yang besar. Dengan suara retak, mata lelaki tua itu melorot dan dia meninggal. Energi spiritual surgawi Wang Lin melonjak ke dalam tubuh lelaki tua itu untuk memanggil jiwa. Kemudian jiwa lelaki tua itu disegel di dalam bendera 1 miliar jiwa sebagai salah satu pecahan jiwa. Setelah melakukan semua ini, dia melemparkan tubuh lelaki tua itu ke belakangnya. Salah satu jiwa utama segera menyemburkan api yang membakar tubuh menjadi debu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan tanah selebar 5 km itu dipindahkan ke daerah sebelah lembah, menciptakan gelombang debu. "Buka formasi."
Menatap Wang Lin terasa dingin saat dia melihat area selebar 5 km yang telah disempurnakan hingga hampir runtuh. Tubuh lelaki tua mencengkeram abu-abu itu bergetar. Dia tidak mengira Wang Lin akan membunuh lelaki tua yang memegangi putih itu dengan mudah. Jenis budidaya ini beberapa kali lebih kuat dari yang dia pikirkan sebelumnya. Dia segera membuang gagasan balas dendam dan tidak berani membuat marah seseorang. Pada saat ini, apakah dia membuka formasi atau tidak masalah. Dia menghela napas dan menggambar simbol dengan tangannya. Dengan simbol ini, formasi yang melindungi area tersebut menghilang. Ouyang Hua, tambahkan anggota suku baru. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wang Lin menghilang ke kedalaman. Semua orang dari wilayah seluas 5 km itu terserap ke dalam suku di lembah. Bahkan lelaki tua abu-abu pun menerima ini dan tidak berpikir untuk menolak. Semakin banyak orang jari mantra pemurnian jiwa, dan lelaki tua yang terbaring abu-abu itu sangat tertarik padanya. Ukuran suku tersebut meningkat pesat. Ditambah dengan orang-orang yang baru saja ditangkap, jumlah laki-laki dalam suku tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 500. Ini bisa dianggap sebagai suku berukuran sedang di antara suku-suku di sekitar sini. Dengan begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, tempat itu menjadi agak sempit di dalam dan di luar lembah, maka Wang Lin memasang formasi baru. Formasi ini memiliki batasan sebagai dasarnya dan mencakup kekuatan lembah dan formasi 5 km. Kawasan perlindungan formasi baru ini lebarnya sekitar 10 km sehingga memecahkan masalah ruang. Setiap suku baru membutuhkan nama. Setelah Ouyang Hua bertanya berkali-kali, Wang Lin menamakannya suku pemurnian jiwa. Pusat dari kawasan baru seluas 10 km ini adalah lembah. Semua orang telah pindah dari lembah, dan lembah itu dijadikan kawasan terlarang yang hanya bisa dipusatkan oleh Wang Lin. Kecuali mereka dipanggil oleh Wang Lin, tidak ada yang masuk. Selain itu, ada anggota suku pemurnian jiwa yang berdiri di pintu masuk seperti penjaga. Lembah ini menjadi simbol kekuasaan tertinggi pada suku tersebut. Wang Lin, orang yang tinggal di sana, dihormati oleh semua orang di suku pemurnian jiwa. Peraturan Wang Lin masih belum berubah. Masih ada 3 metode untuk mendapatkan nyanyian setelah tahap ketiga. Semua orang di suku pemurnian jiwa menghabiskan seluruh waktunya untuk ekosistem tersebut. Selain masyarakat yang berpatroli, hampir tidak ada orang di luar karena semua orang cocok ditanam di dalam rumahnya. Suku pemurnian jiwa benar-benar berbeda dari semua suku lain di negeri roh iblis, itu lebih mirip sekte budidaya yang baru lahir. Kehidupan Wang Lin menjadi sangat damai, karena dialah satu-satunya orang yang tinggal di dalam lembah. Semua rumah yang ada di sini sebelumnya telah dipindahkan oleh Wang Lin, dan sekarang tempat ini hampir seperti alam surgawi. Di tempat yang mirip alam surgawi ini, Wang Lin secara pribadi membangun sebuah rumah kayu. Rumah kayu ini sangat sederhana, tetapi ada dao yang luar biasa di dalam kesederhanaannya. Jika seorang penggarap lewat, mereka akan melihat bahwa meskipun ukuran setiap potongan kayu berbeda, tidak ada perbedaan dalam beratnya. Rumah kayu ini adalah tempat tinggal Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam rumah kayu dan diam-diam di sekelilingnya. Apa yang dia serap bukanlah energi spiritual surgawi, melainkan energi spiritual iblis. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, musim dingin pun tiba. Musim dingin di sini tidak ada bedanya dengan di luar. Kepingan salju putih jatuh dari langit dan seluruh dunia menjadi putih. Wang Lin membuka matanya dari retakannya. Ketika dia keluar dari rumah kayu, dia melihat salju turun dari langit. Dia diam-diam menyaksikan salju turun dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat kepalanya dan memeluknya sendiri. 2 tahun sekarang. Dia telah berada di negeri roh iblis selama hampir 2 tahun. Begitu musim dingin berlalu, tepat 2 tahun. Dia mengangkat tangan dan menangkap kepingan salju. Saat serpihan salju mendarat di tangan, sedikit rasa dingin datang dari salju sebelum meleleh di tangannya dan sebagian energi iblis spiritual memasuki telapak tangan. Segala sesuatu di tanah roh iblis mengandung energi spiritual iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan menutup matanya. Kepingan salju perlahan jatuh dan mendarat di tubuhnya. Jumlah salju yang turun angsur meningkat, dan beberapa jam kemudian, Wang Lin berubah menjadi manusia salju. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap energi spiritual iblis di dalam kepingan salju.
Kristal iblis di tubuhnya telah naik dari peringkat 5 ke peringkat 34. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit untuk menaikkan levelnya. Peringkat 3 sama dengan pendirian yayasan, dan 10 kali lipatnya adalah formasi inti, dan langkah selanjutnya 10 kali lebih banyak. Alasan Wang Lin memutuskan untuk menyerap energi spiritual iblis adalah karena dapat menyatu dengan energi spiritual celestial, artinya dapat meningkatkan energi spiritual celestial. Meskipun dia memiliki batu giok surgawi bernilai 100 tahun, itu tidak cukup untuk membawa ke tahap akhir transformasi jiwa, dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan berada di luar imajinasi. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan levelnya, dia harus mencari jalan pintas lain. Mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual surgawi adalah salah satu metode yang dipikirkan Wang Lin. Jika Wang Lin bisa memikirkan hal ini, maka orang lain juga bisa menyetujuinya. Saat ini semuanya bergantung pada siapa yang bisa menyerap lebih banyak energi spiritual iblis. Di mata Wang Lin, energi spiritual iblis adalah alternatif dari batu giok surgawi karena dapat membantu meningkatkan tingkat kerusakannya. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa terus meningkat. Ketika kebutuhan nyanyian berikutnya semakin meningkat, orang-orang meninggalkan lembah untuk melatih diri mereka sendiri. Selain itu, setiap bulan akan ada tim yang kembali menyerang suku yang lebih kecil. Mereka akan kembali dengan tawanan dan jumlah kristal iblis yang berbeda-beda. Perlu disebutkan bahwa formasi yang digunakan untuk bertahan melawan orang asing hampir tidak berpengaruh pada penduduk asli. Formasi tersebut tampaknya dibangun untuk bertahan melawan malam roh iblis dan menjaga orang asing tetap berada di luar. Seiring berjalannya waktu, populasi suku pemurnian jiwa terus meningkat, dan bahkan wilayah seluas 10 km pun sepertinya tidak cukup. Akibatnya, formasi perlu dipermasalahkan sekali lagi. Wang Lin menggunakan waktu 3 hari untuk mempelajarinya dan kemudian meningkatkan formasinya sejauh 10 km. Sekarang suku tersebut memiliki wilayah seluas 20 km, suku tersebut dapat dianggap sebagai salah satu suku paling kuat dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer. Peningkatan anggota suku menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa pecahan jiwa dalam bendera jiwa perlu dipertahankan berkali-kali agar bisa mencapai kekuatan penuhnya. Daripada mengajarkan orang-orang ini cara mengasuh mereka, dia memilih untuk menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memelihara fragmen jiwa. Bendera jiwa melebar dan kemudian mengelilingi area langit seluas 20 km itu di dalam awan hitam. Saat awan hitam muncul, mereka segera mengejutkan semua orang di suku pemurnian jiwa. Banyak anggota suku yang menggali keluar, dan beberapa orang yang lebih kuat mengelilingi diri mereka dengan bendera jiwa mereka dalam upaya terbang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lepaskan pecahan jiwamu ke awan hitam untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Melakukan hal itu akan membuat pecahan menjadi jiwa lebih kuat. Suara Wang Lin bergema di area selebar 20 km. Saat terdengar, setiap anggota suku berlutut di tanah. Wajah mereka memenuhi rasa hormat, dan mereka berlutut di lembah menuju tempat Wang Lin berada. Setelah awan hitam muncul, pecahan jiwa dari anggota suku melolong dan bergerak di dalam awan hitam sepanjang hari. Orang-orang dari suku pemurnian jiwa terbiasa melepaskan pecahan jiwa mereka untuk dipelihara di dalam awan hitam, dan awan hitam menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Beberapa dari mereka tidak bisa cocok ditanam sama sekali, sehingga mereka hanya bisa menjadi pemburu untuk menyediakan makanan bagi semua orang. 13 adalah salah satu pemburu. Setelah budidayanya sia-sia, dia tidak pernah mengucapkan kata pun, misalnya dia bisu. Tidak ada lagi roh di tubuhnya, seolah-olah dia hanyalah mayat yang bergerak. Hanya pada larut malam selama usahanya yang tak terhitung banyaknya untuk kondisi barulah ada emosi di wajahnya. Namun, emosi itu adalah rasa sakit dan keengganan yang tak ada habisnya. Dia menolak untuk menerima ini. Ada banyak orang di suku yang berada di tahap keempat sekarang, dan lebih dari 10 bendera jiwa. Banyak orang jenius baru yang bermunculan dan menggantikan 13 sebagai orang paling berkuasa di bawah kepemimpinan Ouyang Hua. Semua ini terus-menerus menekan jantungnya. Karena itulah setiap kali dia pergi berburu, dia akan bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Akibatnya, ia nyaris mati berkali-kali.
Jika bukan karena anggota sukunya ada di sana untuk membantu, dia pasti sudah mati. Beberapa orang yang menjaga posisi mengetahui asli 13 di suku tersebut. Ketika mereka melihat seperti ini, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Pada hari ini, Wang Lin sedang melihat sepotong kayu di tangannya. Rekaman kayu itu benar-benar hitam dan mengeluarkan gelombang cahaya. Iblis. Ketika salah satu anggota suku menyerang suku kecil, mereka tidak menemukan kristal iblis apapun. Namun salah satu anggota suku menemukan potongan kayu tersebut di lokasi pemujaan suku musuh, sehingga ia membawanya kembali dan memberikannya kepada Wang Lin. Saat dia melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar lembah, di mana dia melihat sosok tua Ouyang Hua. Junior mempunyai masalah untuk berdiskusi dan ingin berbicara dengan leluhur. Gelar leluhur datang dari semua orang di suku tersebut. Karena Wang Lin tidak menolak, dapat dikatakan bahwa dia diam-diam setuju. Masuk. Wang Lin menunduk untuk melihat potongan kayu itu. Ouyang Hua memasuki lembah. Dia sedang menggendong seseorang. Orang ini berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Setelah segera tiba di samping Wang Lin, Ouyang Hua membaringkan tubuhnya di samping, berlutut di tanah, dan berkata, "Leluhur, ketika 13 sedang berburu, dia bertemu dengan binatang iblis langka. Pada saat lelaki tua ini menyadarinya dan menginstal, semuanya sudah terlambat. Untuk semua makhluk hidup di negeri roh iblis, setelah mereka mengumpulkan cukup energi spiritual iblis, mereka mengalami perubahan iblis dan kekuatan mereka meningkat pesat." Wang Lin meletakkan potongan kayu di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke-13. 13 tampak jauh lebih tua dibandingkan 1 tahun yang lalu. Melihatnya sekarang, dia tidak terlihat seperti seorang pemuda tetapi seorang lelaki tua di tahun-tahun desakannya. Wang Lin berkata dengan nada serius, "Kamu boleh pergi." Ouyang Hua bangkit dan pergi dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan lembah, dia menghela nafas sambil melihat kembali ke lembah dan berkemah, 13, semuanya tergantung pada keberuntunganmu." Wang Lin memandang 13 dan mulai merenung. Tangan kanan Wang Lin menggenggam tangan, menyebabkan tubuh 13 tergeletak di hadapannya. Dia menunjuk ke dahi 13 dan kemudian seuntai energi spiritual iblis memasuki tubuh 13. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. 1 tahun yang lalu, dia membuat penilaian bahwa semua meridian 13 telah hancur dan dia tidak bisa lagi mengolahnya. Namun, saat ini dia menemukan sesuatu yang sangat misterius. Meskipun meridian 13 masih hancur seperti 1 tahun yang lalu dan beberapa di antaranya bahkan menyusut, entah kenapa ada sejumlah besar energi spiritual iblis yang tersimpan di tubuhnya. Energi spiritual iblis ini tidak berada di dalam meridiannya, melainkan di dalam daging dan tulangnya. Jika ini terus berlanjut, tubuh 13 secara alami akan memasuki tahap pemurnian tubuh. Namun, orang ini tidak memahami teknik pemurnian tubuh, sehingga banyak energi spiritual iblis yang terbuang. 13 juga tidak tahu cara memutar energi spiritual iblis, jadi meskipun dia menempuh jalur pemurnian tubuh, dia tidak akan bisa melangkah jauh sebelum tubuhnya menjadi kaku dan dia mati. Aneh. 1 tahun yang lalu, tubuh 13 tidak memiliki energi spiritual iblis, tetapi sekarang dia telah mencapai 2 bintang. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu dari ingatan Lou Yun bahwa 3 bintang adalah 1 peringkat, dan 3 peringkat sama dengan seorang penggarap yayasan. Dia mengangkat tangan dan duduk. Setelah beberapa saat, matanya bersinar, dan jiwa aslinya terbang keluar dan memasuki dahi 13. Membandingkan jiwa 13 dan Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Wang Lin dengan mudah melihat kenangan 13 tahun lalu. Wang Lin melihat 13 menahan rasa sakit yang tidak dapat ditahan oleh orang normal, dan dia mengalami rasa sakit ini setiap malam. Dia menahan rasa sakit karena mencoba menyerap energi spiritual iblis ketika semua meridiannya hancur, maka rasa sakit dari energi spiritual iblis akan memasuki dagingnya. Rasa sakitnya seperti jutaan serangga kecil menggerogoti tubuhnya. Dia menahan rasa sakit seperti ini selama lebih dari setahun dan tidak pernah berhenti. Semua ini karena dia tidak mau menyerah. Dia ingin menjadi kuat, dan dia ingin Wang Lin memperhatikan sekali lagi. Wang Lin jiwa menarik asalnya. Dia tergerak oleh ini. Matanya menjadi sangat serius saat dia menatap 13 yang melayang. Tekad 13 menghasilkan niat baik Wang Lin,
Tetapi satu-satunya cara bagi 13 untuk memulihkan adalah taktik dewa kuno, dan itu bukanlah sesuatu yang akan diberikan Wang Lin kepada orang lain dengan mudah. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin menunjuk ke dada 13 dan memasukkan energi spiritual iblis. Hal ini menyebabkan 13 membuka mulut, dan Wang Lin melemparkan pil ke dalamnya. Setelah membantu 13 menyerap pil itu, Wang Lin duduk kembali. Tubuh 13 perlahan mendarat di tanah. Setelah satu dupa, 13 mulai batuk hebat, dan ketika dia akhirnya bangun, dia batuk seteguk besar darah hitam. Setelah batuk darah, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia berada di dalam lembah. Dia sangat pintar, jadi dia segera memperhatikan Wang Lin di hadapannya. Hal ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Begitu dia menyadarinya, dia bangkit, berlutut, dan sangat hormat sepanjang waktu. 13 menyapa leluhur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke arah 13 dan berteriak, "Bagaimana kamu mendapatkan energi spiritual iblis di tubuhmu?" Tubuh 13 gemetar. Dia sangat menghormati Wang Lin, jadi dia segera memberitahu Wang Lin apa yang telah dia lakukan selama setahun terakhir ini. Apa yang dia katakan persis sama dengan ingatan yang dilihat Wang Lin, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Wang Lin diam-diam mengangguk, tapi ekspresinya masih normal saat dia perlahan berkata, 13, semua energi spiritual iblis di tubuhmu tidak berguna tanpa meridianmu yang memutarnya. Begitu kamu mengumpulkan terlalu banyak energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, kamu pasti akan mati. Wajah 13 pucat dan dia tersenyum menyedihkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Leluhur, 13 tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. 13 tahu bahwa mengumpulkan energi spiritual iblis di tubuhku mungkin bukanlah ide yang baik. Namun, itulah satu-satunya cara bagiku untuk merasa bahwa aku bukanlah orang yang tidak berharga. Saya memiliki energi spiritual iblis seperti orang lain." Pada akhirnya, suara 13 merendah dan dia mengepalkan tinjunya. Wang Lin memandang ke 13, dan setelah sekian lama dia berkata, "Saya memiliki metode kultivasi yang memungkinkan Anda mentransfer energi spiritual iblis di dalam tubuh Anda ke dalam daging Anda. Ini kemudian akan meningkatkan kekuatan tubuh Anda ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan mantra apapun, tubuh Anda akan menjadi semakin kuat. Ini adalah metode pemurnian tubuh. Apakah kamu bersedia untuk belajar?" Tubuh 13 bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak ragu-ragu dan segera mengangguk. "Jangan terlalu cepat setuju. Mengolah metode pemurnian tubuh ini sangatlah sulit dan sangat berbahaya. Jika kamu mengacau, bahkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Mengolah metode pemurnian tubuh juga sangat menyakitkan. Bisakah kamu menahannya?" "Leluhur, 13 pasti tidak akan mengecewakanmu." 13 memandang Wang Lin dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wang Lin kemudian menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, menempelkannya ke dahinya, mencantumkan informasi di atasnya, dan melemparkannya ke 13. "Kamu memiliki energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, jadi kamu seharusnya bisa melihat ke dalamnya." Ketika 13 menerima batu giok itu, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Dia bersujud beberapa kali sebelum pergi. Baru pada saat 13 pergi, Wang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak memberikan 13 taktik dewa kuno. Sebaliknya, dia mengatur apa yang dia ketahui tentang klan iblis raksasa dan memberikannya kepadanya. Jika dia bisa menyelesaikan metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa, aku akan mengajarinya tahap pertama taktik dewa kuno. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia tidak ditakdirkan untuk mempelajari taktik dewa kuno. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa tumbuh dengan gila-gilaan. Ukuran suku terus bertambah dari 20 km. Sekarang lebarnya sekitar 150 km, dan suku tersebut memiliki lebih dari 5.000 laki-laki. Dalam area seluas 50.000 km, selain 2 suku dengan 10.000 anggota, semua suku lainnya dilahap oleh suku pemurnian jiwa. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin bertindak 3 kali karena beberapa suku musuh memiliki seseorang yang kuat. Namun, di gurun, tidak peduli seberapa kuat mereka bukan tandingan Wang Lin. Harus dikatakan bahwa rencana Wang Lin untuk memulai kekuatannya sendiri di hutan belantara ini membuahkan hasil.
Saat ini dia memimpin pasukan 5.000 orang yang mengetahui mantra pemurnian jiwa. Meskipun mereka tidak sekuat itu secara individu, mereka memberikan pukulan besar ketika mereka semua melepaskan fragmen jiwa mereka bersama-sama. Jika cukup waktu berlalu bagi mereka untuk tumbuh, Wang Lin akan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Terjadi kebuntuan antara tiga suku dalam wilayah 50.000 km ini. Awalnya, Ouyang Hua ingin menyerang salah satu suku besar, tapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Dia ingin anggota sukunya berhenti menyerang orang lain dan fokus pada budidaya. Kata-kata Wang Lin sangat ilahi bagi orang-orang di suku tersebut. Hal yang patut disebutkan adalah 13. Ketekunan anak ini luar biasa, dan dia mampu mempelajari sedikit metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Tubuhnya sekuat besi, dan selama pertempuran dia akan selalu menyerang di depan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam waktu 4 tahun, Wang Lin mengubah suku kecil di lembah menjadi suku besar dengan lebih dari 5.000 orang. Wang Lin memerintahkan mereka semua untuk fokus pada kultivasi karena dia punya rencana lain. Dia memutuskan untuk meninggalkan sukunya sebentar. Targetnya adalah kota Demon kuno. 4 tahun lalu, Wang Lin memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak pergi karena dia saat itu tidak memiliki kekuatan sendiri. Bahkan jika dia pergi, itu tidak ada gunanya. Setelah 4 tahun, Wang Lin akhirnya bisa pergi ke kota Demon kuno tanpa rasa khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pijakan di kota iblis kuno, dia masih memiliki kemampuan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Untuk memudahkan komunikasi, dia menghabiskan waktu setengah bulan untuk membuat 2 giok transmisi suara. Dia menyimpan satu dan meninggalkan yang lainnya di dalam suku pemurnian jiwa. Jika bukan karena dia kekurangan material, dia akan menempatkan array transfer di dalam suku pemurnian jiwa. Dengan begitu, dia bisa kembali dalam sekejap. Wang Lin tidak akan pergi sendirian kali ini. Akan ada 2 pemuda yang mengikutinya, dan salah satunya adalah 13. Orang lainnya bernama Huo Pao. Dia berasal dari suku kecil dan telah membangkitkan energi spiritual iblisnya. Dia memiliki 2 bintang energi spiritual iblis ketika dia bergabung dan merupakan ahli nomor 1 dari suku kecil itu. Ouyang Hua secara pribadi menangkap orang ini dan memaksanya meminum sup penghapus ingatan, kemudian orang ini menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Orang ini sangat berbakat dalam berkultivasi. Dengan titik awalnya dari 2 bintang energi spiritual iblis, dia segera melampaui semua orang dan mendekati Ouyang Hua. Saat ini dia telah mencapai tahap kelima, dan dia memiliki 97 bendera jiwa bersama dengan 31 jiwa utama. Kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dari seorang kultivator formasi inti. Wang Lin melihat kejeniusan dalam diri orang ini. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, untuk mencapai tahap formasi inti hanya dalam 4 tahun adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wang Lin. Salah satu alasan terbesarnya adalah karena orang ini sudah memiliki 2 bintang energi spiritual iblis. Itu juga ada hubungannya dengan energi spiritual iblis di negeri ini, tapi ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat seseorang dengan bakat seperti Huo Pao. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia akan mengejar Red Butterfly dalam hal bakat. Faktanya, dia akan berada lebih tinggi dari kupu-kupu merah. Wang Lin sangat peduli dengan bakat seperti ini, jadi dia memutuskan untuk mempertahankannya agar lebih mudah dikendalikan daripada meninggalkannya di dalam suku. Rasa hormat pemuda bernama Huo Pao terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari 13. Ketika dia mendengar bahwa leluhur akan membawanya keluar, dia sangat gembira. Adapun 13, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan jika dia melawan Huo Pao, dia tidak akan dirugikan. Ini sangat berkaitan dengan tekad dan usahanya. Setelah mendapatkan metode pemurnian tubuh, dia menghabiskan berhari-hari dan malam berkultivasi. Dalam hal keseriusan dalam berkultivasi, dia adalah orang nomor 1 di sukunya. Pada pagi ini saat matahari terbit ke langit, Wang Lin keluar dari suku pemurnian jiwa. Huo Pao dan 13 mengikutinya seperti penjaga. Bersambung.